Bismillah abi walibni warohil kudus alilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menantikan video-video dari channel ini. Saya berharap teman-teman dan kita semua dapat dicerdaskan. Satu tanggung jawab bagi kita untuk selalu memberikan kontribusi di dalam pemberitaan Injil. Bagaimana kita dapat menyaksikan banyak orang yang sedang meluruskan kesalahpahaman yang ditampilkan oleh para polemikus, khususnya juga Ustadz. Dan kali ini teman-teman, jagoan daripada Muslim yang dipermalukan. Saya katakan dipermalukan karena dia sok membaca bahasa Yunani dan Ibrani lalu ditunjukkan aslinya semua keliru. Itulah kalau kaum model hafalan. Mereka menganggarkan atau sok jago bahasa, ternyata cuma hafalan, ketika dibuktikan justru dipermalukan. Teman-teman, mari kita lihat video berikut ini, jangan skip, dengar baik-baik supaya kita dapat memberikan tanggapan yang benar. Ini dia videonya. Kita akan ngobrol santai ya, ngobrol keren dengan seseorang yang kita anggap sebagai calon-calon ya, calon-calon potensial saya bilang ya. Dan ini Edis adalah salah satu orang yang kita anggap sebagai orang yang luar biasa. Ya, luar biasa apa dulu nih ya? Bagi orang Kristen dia luar biasa pintar, tapi bagi umat Muslim mungkin dia luar biasa ngaco, luar biasa asal ngomong ya. Bahkan ada yang beberapa mengkategorikan si Edis ini 11-12 dengan Saifuddin, dianggap sebagai penista agama juga. Ya, apakah Edis ini sama dengan Saifuddin? Sama-sama penista, sama-sama punya potensi menjadi pemecah belah bangsa Indonesia? Nanti kita akan ngobrol dengan Edis ya, supaya kita tahu sebenarnya ada apa di otak teman-teman sebelah ini yang suka melakukan penistaan ya. Kenapa mereka suka melakukan penistaan? Apa yang mendasari mereka melakukan itu? Ya, terus kenapa harus seperti itu? Ya, ini kita akan nanya dengan Edis yang 11-12 dan bisa mewakili Saifuddin ya. Karena Saifuddin nggak bisa kita panggil sekarang. Saifuddin masih di Amerika dan dia lagi bungkam ya, 1000 bahasa lagi bungkam. Jadi sebagai gantinya kita hadirkan Edis saja. Ya, kita hadirkan Edis yang punya rencana juga mau keluar soalnya. Ya, punya rencana pingin ke Inggris. Ya, pingin ke Inggris juga dia. Mengikuti jejak Paul Jang yang ke Belanda, kalau si Saifuddin ke Amerika. Kalau si Edis kan pinginnya ke Inggris. Ya, kita lihat saja bagaimana Edis ini akan menjawab ya masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini. Oke, shalom Edis. Tumben lu nggak open cam. Kemarin udah bangga-banggain pakai open cam. Ini mungkin bajunya lagi cuci nih mungkin. Barusan ngomong saya cari mana nggak ada live-nya channel. Apanya? Oh, aku kasih dulu salah. Ini live-nya bukan di HMC soalnya. Pantesan. Sorry. Tunggu ya. Oke. Lu tumben nggak pakai open cam, pakai baju yang Muslim lu itu? Biasa lu pakai itu? Nggak? Atau lagi dicuci atau lagi udah ketemu. Saya bukan dulu. Saya live-kan dulu tempat saya juga ya. Oke ya, sambil menunggu Edis ya, teman-teman mungkin bagi yang belum kenal, ini adalah Edis, seorang yang mengaku sebagai pakar Quran 8 tahun. Jadi kalau KC sama Saifuddin itu kan murtadin, sehingga mereka merasa dirinya ngerti tentang Quran. Kalau Edis merasa dirinya ngerti karena dia selama 8 tahun mempelajari Quran. Itu menurut si Edis ya, menurut pengakuan dia. Saya juga nggak ngecek, karena 8 tahun lalu saya belum kenal dia. Ya, dan juga dia nggak nyetor juga gitu kan, tahun pertama saya belajar apa, ini buktinya. Tahun kedua saya belajar di mana, ini buktinya. Nggak ada juga gitu. Jadi ya kita dengarin saja lah ya. Kalau dia 8 tahun mempelajari Quran. Saya nggak tahu apakah setiap hari mempelajari atau mungkin setiap tahun gitu. Setiap tanggal 1 Januari dia belajar, habis itu nggak belajar lagi, tahun depan belajar lagi gitu. Jadi ya kita dengarkan saja kira-kira Edis ini pemikirannya kenapa sampai banyak sekali teman-teman dari sebelah ini yang pengen gitu mengikuti jejak si Paul Jang, Saifuddin gitu. Ya, apa yang mendasarinya? Oke, sudah bisa Dis? Halo Ya, Dis. Sudah bisa. Oke. Ya, sebelumnya mungkin saya tanya pendapat lu dulu nih melihat fenomena para penghujat nih. Dalam setahun 3 orang dari Kristen, 1 orang dari Muslim ditetapkan ya sebagai tersangka, walaupun yang sudah tertangkap baru 2, yaitu Ustadz Yahya Waloni dari pihak Muslim 1, terus dari pihak Kristen sudah ada 3 penghujat, Paul Jang, Kosman bin Sunet, dan Saifuddin Ibrahim. Tetapi yang sudah ditangkap baru si Kosman bin Sunet. 2-nya masih berkeliaran. Oke, mungkin tanggapan Edis. Ya, sebenarnya kata-kata. Oh, besarin suara lu kecil kali. Masih kecil. Ini udah besar. Tadi udah. 1, 2, 3. Udah. Oke, jadi sebenarnya kata-kata menghujat atau apa ini seperti apa ya saya katakan sangat-sangat subjektif gitu loh. Kita harus bicara dulu apa sih definisi menghujat. Misalnya gini nih, saya tanya kamu, kalau ada orang seperti saya nih jelek, kalau jelek itu relatif, ini aja pendek, ya. Misalnya saya orangnya pendek gitu kan.
Terus Pendek relatif, saya, pendek sama juga oke, relatif juga kalau pendek. yang aja, yang pasti itu apa, Pak? Misal kulitnya hitam, saya kan hitam orangnya. Nah, Oke. terus kamu bilang saya, oh si Edis itu hitam katanya. Itu menghujat nggak? Enggak, karena kenyataan. Nah, Setuju. ya makanya kita harus bicara dulu apa itu menghujat, apa itu mengemukakan pendapat. Nah, kalau menghujat seperti contohnya misalnya apa yang kita harus lihat dulu apa yang dilakukan oleh misalnya Saifuddin Ibrahim, terus Yahya Waloni, terus kemudian MKC. Kita harus lihat dulu apa sih yang dikatakannya. Apakah dia sesuai dengan fakta atau tidak? Gitu. Karena definisi menghujat ini sangat subjektif sekali kalau sudah di ranah hukum ini gitu loh, saya lihatnya Yus. Tapi ada tendensi loh, Dis. Kita juga jangan lupakan ada yang namanya tendensi. Contoh nih, kalau saya sama Edis kan dekat, saya panggil dia, hitam, nggak marah kamu. Tapi kalau ada orang yang nggak kamu kenal, ya misalnya kita sebut Pak Cihen Bancai gitu, ya yang kamu nggak kenal, terus dia panggil kamu, hitam gitu. Menurut kamu apa nggak marah nggak gitu? Kenyataannya kan banyak orang seperti itu. Kalau kita yang panggil teman dekat boleh, tapi orang lain yang panggil dia bisa keberatan. Banyak saya menemukan orang-orang seperti itu gitu. Itulah yang saya bilang, ngomong asal agama ini sangat-sangat yang namanya tendensius. Sangat juga tergantung oleh opini publik. Kalau misalnya publik mengatakan itu salah, maka itu jadi salah. Inilah mirisnya hukum. Coba aja waktu Pak Ahok kemarin, waktu dia pidato tentang salah ngomong itu audiens di depan dia itu ketawa-ketawa semua loh. Nggak ada yang tersinggung. Tapi ketika berita itu keluar, digoreng, nah jadilah penghujatan. Artinya saya melihat fenomena yang terjadi di negara kita ini sepertinya hukum itu tergantung opini publik, gitu loh. Kalau selama dia itu nggak bikin gaduh publik, ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kalau bikin gaduh publik, nah itu jadi melanggar hukum. Jadi saya lihat hukum ini seperti tergantung sama orang, gitu loh. Oke. Tadi saya bilangnya gini, Dis. Ini kan kalau udah sampai ke publik ini kan yang membuat dia berbeda adalah atensinya. Atensi publiknya jadi kuat sorotannya dan ada tekanan. Kita nggak bisa pungkiri pressure-nya ada. Sama kayak misalnya, contoh misalnya Edis kemalingan. Dia lapor ke polisi, nggak ada yang gubris. Tapi misalnya ya, yang dicuri itu satu barang yang viral, barang yang terkenal, atau Edis ini adalah tokoh figur, ya, terus Edis komplain, wah polisi nggak beres kerjanya gitu, kan lambat sekali gitu. Edis punya channel YouTube yang penggemarnya jutaan orang gitu. Maka atensi dari kepolisian akan lebih kencang. Kita nggak bisa pungkiri, dan itu bukan Indonesia saja. Ya, bukan Indonesia saja, tapi di seluruh dunia itu juga terjadi. Artinya di dalam kehidupan manusia, ya. Nanti kalau manusia pindah di Mars pun, saya rasa di Mars pun akan seperti itu. Jadi atensinya itu memang seperti itu. Solusinya apa? Ya jangan jahil gitu. Karena kita ini nggak bisa pungkiri, kita tuh ada yang suka, ada yang nggak suka. Contoh Ahok tadi kamu bilang. Ya mungkin yang datang ke tempat dia waktu dengar dia ngomong semua suka dia. Itulah ketawa-ketawa, betul nggak? Artinya yang datang itu kan secara apa suka dengan dia. Tapi yang komplain ini kan artinya nggak suka dengan dia, toh, betul nggak? Iya, makanya kan saya bilang. Ya, itu makanya jangan cari gara-gara gitu. Contoh gini, ada orang jahil ya, kayak teman saya gitu. Ya, dia lagi patah hati. Kami gangguin nggak apa-apa. Datang teman, ya nggak dekat sama dia nih, baru dekat nih. Dia teman satu ini baru ikut ke kelompok kami baru beberapa hari. Pergi digangguin, berantem, dipukulin langsung. Saya pun terkejut tiba-tiba ikut dari bercanda jadi berantem. Banyak kejadian gitu kan. Dari cuman iseng-iseng jadi kasus. Kita sering melihat yang iseng-iseng jadi kasus. Itulah kenapa selalu menjaga sikap. Lebih bagus diam gitu. Lebih bagus diam, hati-hati ngomong. Karena kita nggak tahu siapa yang suka sama kita, siapa yang nggak suka. Betul nggak? Iya, itulah saya bilang ya. Makanya saya bilang hukum yang ada di negara yang nyata-nyata terjadi di negara ini. Des, kecil lagi suara lu, Dis. Iya, itulah yang saya bilang. Makanya hukum yang sekarang kita lihat ini memang berwajah demikian. Contoh misalnya, kalau kita lapor polisi, ya, taruhlah contohnya hilang motor, ya kan? Itu bisa sampai 6 bulan, setahun, nggak diproses. Tapi kalau kita misalnya kita viralin, misalnya kita masukin TikTok, bla 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 bla, itu cepat diurus gitu loh. Artinya memang saya bilang hukum itu memang seperti nggak jelas gitu loh. Kalau di teorinya mungkin ya bagus gitu, tapi praktiknya seperti ini. Nah, kembali kepada fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, ya kan? Sebenarnya yang saya lihat ya Yus ya, ini saya nggak merendahkan kamu. Kamu kan ibarat kata terjun ke dalam dunia lintas iman ini kan bisa saya bilang baru kemarin sore, ya kan? Nah, Saifuddin Ibrahim itu sudah orang lama gitu loh. Nah, yang saya lihat di Indonesia ini terjadi ketidakberimbangan antara Kristen dengan Islam. Misalnya begini, tahun 2017 itu saya katakan saja Islam ya, karena saya nggak bisa sebut satu-satu orangnya. Saya katakan Islam mengundang seorang penceramah asal India, Zakir Naik, datang ke Indonesia. Dari atas podium dia menafsirkan Bible. Ya, dia bilang begini begitu, ya dia bilang sesuka hati, ya dia tafsirkan Bible itu sesuka hatinya. Sekalipun itu dalam konteks diskusi, ya. Dia tafsirkan gini begini, terus ada audiens ya mengajukan dia pertanyaan bla 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 dan sebagainya. Nah,
sebenarnya kalau merujuk kepada pasal 156A itu sudah melanggar gitu loh. Karena dikatakan barang siapa membuat satu penafsiran yang dimana pada pokoknya penafsiran itu berbeda dengan apa yang diyakini secara umum gitu loh. Nah, artinya kan Zakir Naik, pertama dia tidak punya hak untuk membuat satu penafsiran tentang Bible. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menafsirkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Kristen. Ya kan? Nah, itu kalau secara hukum 156A itu sudah memenuhi unsur. Tetapi apa yang terjadi? Zakir Naik itu disambut oleh wakil presiden saat itu, wakil presiden aktif Yusuf Kala. Nah, tetapi kan kekristenan kekristenan itu kan nonton. Itu kan video itu kan disebarkan di YouTube, ditonton jutaan orang. Termasuk saya kan nonton. Nah, saya sebagai orang Kristen kan tergerak hati saya untuk menjawab itu. Nah, Kristen itu kan nggak cuma jawab doang, Kita juga buat yang namanya counter attack. Ya, buat apa namanya syubhat-syubhat balik kepada Zakir, kepada Islam. Nah, muncullah orang-orang seperti MKC, Saifuddin Ibrahim, yang sebenarnya merupakan reaksi dari apa yang dilakukan oleh umat Muslim. Nah, tapi yang terjadi begitu cepatnya para YouTubers Kristen itu ditangkap polisi. MKC itu dilaporkan langsung gerak cepat. Ibarat kata belum kering belum habis piring satu piring kita makan itu MKC sudah ditangkap polisi. Tapi Yahya Waloni itu yang sudah dilaporkan berkali-kali, berulang-ulang, banyak yang lapor, termasuk Esra Soru. Ya sampai ulang tahun keberapa itu laporannya di Mabes Polri, nggak ada tindakannya baru kemarin ini, barunya kasusnya, baru heboh-hebohnya ini. Jadi kalau kamu tanya sama orang Kristen, yang kami rasakan itu ketidakadilan. Adapun memang konten-konten yang dilakukan oleh MKC atau Saifuddin Ibrahim atau apa, mungkin agak kurang lihai dalam berbahasa, bisa jadi, ya kan, bahasanya mungkin terlalu vulgar atau bagaimana. Tapi seperti kembali lagi yang saya bilang, harus diuji apakah itu benar. Contoh misalnya MKC mengatakan bahwa misalnya si Anu begitu dikerubungin jin misalnya. Benar nggak? Ada nggak dasarnya? Kalau itu benar, apakah itu dikatakan penghujatan? Apakah itu dikatakan seperti yang bilang menghujat? Misalnya Saifuddin Ibrahim, dia meminta untuk dirubahnya kurikulum di pondok pesantren. Apakah itu apa namanya penghujatan? Karena BNPT mengatakan bahwa 198% kalau tidak 198 ya kurang lebih pondok pesantren di Indonesia itu terafiliasi oleh teroris. Itu BNPT, data BNPT. Ya. Jadi terus boleh gini nggak? Biar jangan banyak kali nanti aku mau sanggah atau mau jawab kan kepanjangan nih. Aku bisa lupa ya. Aku nggak bawa buku jadi satu persatu silakan. Oke, jadi mungkin dari Zakir Naik dulu yang pertama itu ya. Jadi Zakir Naik itu dia buka forum itu dia cuma membacakan Bible, dia tidak menafsirkan karena Bible itu nggak perlu ditafsirkan. Ya, Bible itu dibacakan. Saya sampai sekarang nggak pernah tafsirkan Bible, yang ada kita bacain Bible. Terus kita balikkan ke audiens, selalu seperti itu. Ini isinya seperti ini. Artinya menurut kalian seperti itu nggak gitu? Ini aja kontradiksi, kita kasih nampak ini kontradiksinya A sama B. Ini loh kontradiksi. Kalian baca sendiri. Ya. Dari dulu tahu saya itu pertama. Terus yang kedua, ya Zakir Naik itu membuka forum, dia boleh ditanya. Bukan dia ngomong doang, ya monolog dia nggak. Orang boleh bertanya. Dan salah satu yang nanya dia juga masih hidup sampai sekarang, Pak Lamsen Naibao yang terkenal ya. Saya entah kenapa kalau ngomong Zakir Naik selalu ingat Pak Lamsen Naibao karena dia salah satu penanya yang lucu. Ya, sampai sekarang juga orangnya masih hidup dan buktinya Pak Lamsen aja terdiam, saat itu terdiam gitu kan, jadi jelas. Terus masalah sudut pandang orang-orang kan berbeda, Dis. Ya, kalau kamu bilang Zakir Naik menafsirkan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak sesuai dengan mainstreamnya gitu kan, yang mayoritas menganggap bahwa isinya itu seperti ini. Saya malah bingung. Setahu saya di Kristen itu tidak ada tafsiran yang satu kecuali di Katolik ya, di Katolik itu satu tafsiran, tapi di Protestan semua orang bisa berbeda-beda. Jadi siapa yang mainstream? Saya bingung gitu. Siapa yang dijadikan patokan sebagai standar penafsirannya seperti itu? Standar penafsirannya harus seperti ini. Nggak ada. Ya, sampai hari ini nggak ada. Contoh, kita bicara Yudas masuk neraka, masuk surga, itu sampai hari ini aja masih berantem. Menjelaskan Trinitas, ya keilahiannya Yesus sampai hari ini berantem. Masih berantem udah 2000 tahun gitu. Bukan saya ngarang, ada buktinya. Ya, jadi yang mana gitu? Kita kalau ngomong sama orang Kristen bingung gitu. Hari ini ngomong sama ini gini, terus kita ngomong sama ini dia bilang, oh salah itu si siapa bodoh gitu kan. Terakhir mereka saling membodoh-bodohkan. Kamu salah ngomong sama orang Kristen itu bodoh gitu kan. Jadi kacau. Ya, terus dikatakan apakah si KC itu nggak jatuhnya ke fitnah? Itu kan ratusan. Gugatan si KC itu bukan 1, 2. Dis, kalau kamu ikut pengadilannya banyak. Ya, kerubuni jin misalnya contoh. Ada nggak ayat kerubuni jin? Nggak ada. Ya, terus kemarin saya ngomong itu juga. Saya balikan ke teman Kristen. Kalian percaya ayat yang mengatakan bahwa kita itu melawan roh-roh jahat yang ada di udara? Ya, roh jahat yang ada di udara. Artinya roh jahat lagi mengelubungi kita dong. Ya, di depan di atas Edis ini ada roh-roh jahat ini. Kalau sesuai dengan Alkitab. Apakah saya boleh bilang Edis ini rajanya setan nih, raja roh jahat? Karena kamu lagi dikerumuni
oleh roh-roh jahat gitu. Kan enggak juga. Ya, terus dibilang BNPT memberikan data 198 dari berapa? Dari berapa? Biasanya kita itu mengambil sesuatu tuh kalau dia mayoritas. Kita nggak bisa pungkiri ya, ambil data itu mayoritas. Contoh, rakyat Indonesia setuju Jokowi jadi presiden. Apakah semua rakyat? Ya enggak. Tetapi mayoritas rakyat Indonesia setuju Pak Jokowi jadi presiden. Itulah dia kenapa jadi presiden. 198 itu kecil kalau kita bandingkan jumlah pesantren yang ada di Indonesia. Yang kemarin saya punya data itu ada 100.000 lebih jumlah pesantren di Indonesia. 198 banding 100.000 lebih artinya itu cuma 0,01, kecil sekali. Ya, kita tahu arah yang dibuat oleh si KC sama Saifuddin itu apa? Itu kejahilan. Ya, kejahilan yang benar-benar tidak pada tempatnya. Sama kayak anak kecil gitu, jahil ya menerima hukuman. Bagaimana perasaan teman-teman Kristen kalau kita balikkan? Kita nggak minta dikurangi di ayat, kita tambahin, kita bilang. Kalian suruh kami kurangi ayat, kami suruh kalian tambahin ayat deh. Itu ayat-ayat Injil-Injil ya, Injil-Injil Yudas, Injil Maria, boleh nggak dimasukin ke Alkitab? Kami minta deh Injil itu dimasukin, biar makin tebal gitu. Kalau nggak nanti perjanjian lama lebih banyak daripada perjanjian baru. Sedangkan perjanjian lama itu punya orang Yahudi, nanti dikira kalian cuma kerja dikit, lebih banyak ngambilnya. Boleh nggak ditambahin? Kan nggak boleh. Kalau saya buat statement itu, maka itu akan membuat kegaduhan. Dan kita nggak bisa pungkiri, makin tinggi status kita, makin tinggi status kita, makin hati-hati kita ngomong. Contoh, Edis saat dia kamu masih gembel gitu ya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu asal ngomong pun orang nggak peduli, Dis. Betul nggak? Tapi saat kamu misalnya jadi pemuka masyarakat, kamu jadi kepala desa, atau kamu jadi pendeta nih sekarang, kamu bisa nggak asal-asal ngomong menurut kamu? Akan lebih hati-hati kan? Ya, itu kehidupan. Bukan di Indonesia saja, tapi itu di dunia. Ya, itu terjadi di dunia. Kita nggak bisa pungkiri di mana saja, mau itu di Korea, di Amerika. Kalau gembel yang ngomong nggak ada yang peduli. Tapi kalau dia orang terpandang, hati-hati. Itulah saya dari dulu selalu bilang, kalau memang nggak sanggup kamu punya label itu, cabut. Bukan hanya kepada Kristen, tetapi kepada teman-teman yang ustadz ya, atau ulama. Kalau memang kamu nggak bisa tunaikan kewajiban kamu gitu, nggak bisa menjadi contoh yang baik, mending cabut gitu, daripada nanti jadi batu sandungan. Ya, di Kristen kan sebutnya jadi batu sandungan. Kalau Edis ya masih oke, dia bukan siapa-siapa. Ini dia, kalau Saifuddin selalu ngomong apa? Saya pendeta Saifuddin, selalu dia bilang pendeta Saifuddin. Nggak pernah bilang saya ngomong mewakili diri saya, ya, mewakili persepsi saya. Nggak pernah loh, saya nggak pernah dengar Saifuddin ngomong gitu. Orang Kristen yang naik jadi narasumber masih ada yang ngomong, ini pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi saya. Ini nggak, selalu pendeta Saifuddin. Padahal di KTP-nya namanya sekarang Abraham bin Moses, nggak ada lagi Saifuddin. Nah, mungkin itu aja. Ya silakan diselanjutkan. Ya, jadi gini Yus ya, inilah yang saya bilang, memang kasus-kasus semacam ini itu memang sangat subjektif sekali. Ya, tadi kamu mengatakan bahwa kalau Zulkarnain nggak penistaan itu, sama itu Yus. Jadi di dalam pandangan kami, apa yang dilakukan oleh MKC, Saifuddin Ibrahim, itu bukan penistaan. Karena apa yang mereka katakan di dalam pikiran saya itu tidak menistakan. Kalau kamu bilang tadi, misalnya nih, dibalikin ke Kristen, misalnya, itu Bible-nya ditambahin aja itu, kitab-kitab ini, Injil itu, kenapa kok dibuang? Saya rasa orang Kristen nggak akan kejang-kejang dan menyuruh orang tersebut ditangkap polisi. Orang Kristen akan menjawab, inilah alasannya kenapa itu tidak dimasukkan. Contoh misalnya Injil-Injil palsu yang menceritakan bagaimana Yesus membuat burung dari tanah liat, ya, kemudian ditiup, kemudian hidup terbang. Nah, itu kan ada di Injil-Injil palsu dan itu tidak dipakai dalam kekristenan. Itu akan dijawab dengan jawaban gitu loh. Permintaan itu dijawab dengan jawaban, ya kan? Bukan dijawab dengan lapor polisi gitu loh. Ini memang kita beda di sini. Nah, kemudian misalnya nih, kalau misalnya kami mengundang misalnya, ya, saya punya misalnya temen nih, ya, dari Amerika misalnya saya undang, misalnya taruhlah Jay Smith, kami undang ke Indonesia untuk berbicara dari atas podium, ya, membicarakan tentang Islam, kemudian audiens Islam tanya jawab, memberikan pertanyaan, bla bla bla. Saya rasa semua sudah bisa membayangkan itu tidak akan mungkin. Yang ada nanti demo berjilid-jilid gitu loh. Jadi ya memang karena posisinya Islam mayoritas, Kristen minoritas di Indonesia. Jadi memang seperti itu keadaannya. Gitu loh. Ini memang tidak bisa dipungkiri. Kalau Zakir Naik bisa berbicara tentang kekristenan sesuka hatinya, dia tafsirkan Bible. Dia bilang, saya bisa buktikan dari dalam Bible bahwa Yesus tidak disalibkan. Ini begini. Itu sangat pedih loh Yus didengar. Karena inti kekristenan itu penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Kalau nggak ada itu bubar, Kristen itu bubar. Nggak ada. Itulah yang selalu dibahas. Itulah yang selalu mau dicoba dibuktikan supaya kalau itu udah dibuktikan orang Kristen tuh nggak ada lagi pegangan dan sudah sadar gitu. Nah, itulah artinya kalau orang Kristen kan nggak masalah. Orang Kristen sebenarnya nggak wah laporin aja Zakir Naik. Nggak. Coba dikasih kesempatan yang sama kepada orang Kristen. Bisa nggak gitu loh untuk menafsirkan baik Al-Quran di atas podium seperti apa yang dilakukan Zakir Naik. Ya, bicara ini begini, coba tunjukkan sama saya bla bla bla. Bisa nggak? Yang ada demo, gitu loh.
Karena memang seperti itu keadaannya. Nah, kemudian kita lagi naik ke satu lagi misalnya. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Sebenarnya yang terjadi itu ketidakadilan, ketidaksamarataan hak, ya. Kalau laporan terhadap MKC itu dengan cepat langsung direspon. Saifuddin Ibrahim baru ngomong seperti itu, langsung heboh satu Indonesia, suruh polisi tangkap dan bla bla bla. Coba lihat apa yang dilakukan oleh YouTubers Islam, apa yang dilakukan oleh macam-macam Ali, kemudian apa yang dilakukan oleh Donditan, apa yang dilakukan oleh Irene Handono, ya, oleh Kainama, mereka menafsirkan Bible, kan nggak ada apa-apa gitu loh. Cuman coba timbal baliknya gitu loh. Kita ke Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim kan minta begini, coba itu 300 ayat dalam Al-Quran dihapus karena bla 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 bla, ya kan? Coba ditanggapi dengan tanggapan, jawaban. Coba bisa nggak itu? Kenapa kok bisa Jadi aku jawab dulu karena kamu banyak gitu kan. Ini kan kamu ngomong, aku sanggah gitu. Jadi agak susah kecuali aku balas nanya, mungkin aku ada waktu untuk nyari yang lain. Oke, jadi aku mau bilang gini ya. Apakah KC itu cepat? Kamu bilang tadi aku lupa jawab. KC itu cepat gitu kan. Belum nasi satu piring. Kenyataannya enggak loh. KC itu dilaporkan dari 2020. 2020 dia sama Pavel 88 tuh udah jauh dilaporkan. Terus laporan kedua sama ulama Jawa Timur. Ya, itu laporan kedua. Baru setelah sekian lama baru muncul lagi laporan berikutnya. Yang ketiga kali baru digubris karena memang udah viral gitu kan. Itu karena viral sama kayak kita bilang di awal, karena tuh tekanan publiknya, atensinya kencang. Terus kamu bilang umat Kristen nggak kejang-kejang, Dis. Malah kamu belum tahu gitu. Mungkin kamu harus main di konten saya beberapa yang saya tulis, roh teman ini menggeliat-geliat. Saya ambil contoh gini, dan Rudy Yohanes itu saksi nyata, dan Rudy Yohanes terdiam. Ya, Rudy Yohanes kalau main ke tempat saya, dia tulis di live chat, nggak ada yang maki dia. Paling bilang Wak Labu muncul gitu. Ya, beda dengan saya muncul di channel Kristen, itu semua makian, Dis. Saya cuma tulis selamat malam, saya jadikan konten. Ya, saya tulis inilah contoh teman-teman Kristen. Oke, saya live, saya masuk ke tempatnya Rudy Yohanes, saya tulis selamat malam, shalom. Saya dimaki habis-habisan, ya, dimaki semua cakap kotor. Padahal saya nggak ada marah, nggak ada ngomong apa-apa, cuma bilang selamat malam, udah dimaki. Saya tes ke tempat pendeta. Ya, waktu itu saya lupa pendeta mana, pokoknya ada channel Kristen juga lagi live, yaitu channel monolog dari pendeta yang nggak ngomong perbandingan agama. Ya, saya tulis jangan lupa, ya, hari ini malam minggu jangan lupa jalan-jalan gitu, bawa keluarga. Nggak ada yang maki saya. Nggak ada yang maki saya. Itulah perbedaannya, Dis. Di Kristen itu kejang-kejang, dan itu nggak bisa dibantah Rudy Yohanes. Nggak, Rudy Yohanes kemarin ngomong, memang orang Kristen suka yang kejang-kejang gitu. Dia sendiri yang bilang, orang Kristen Indonesia yang nonton Dunia Debat, itu suka maki, suka caci maki. Kenapa? Karena selama ini nggak bisa ngapa-ngapain di kehidupan asli. Jadi dia meluapkannya itu di media sosial. Ini yang kurang bagus. Kamu nggak bisa di kehidupan nyata, kamu luapkan di media sosial. Ini kan ngeri. Contoh ya, kayak kemarin Saifuddin Ibrahim kan kita bahas siapa yang bisa tangkap dia. Semua orang nulis suruh Bu Josi tangkap dia. Kan ada Bu Josi yang di Amerika itu. Suruh Bu Josi jumpai dia gitu. Atau enggak dia bilang, ada beberapa yang di live chat ngomong, suruh umat muslim yang di Amerika sampai bunuh dia gitu kan. Saya sampai bilang nggak bisa sesuka hati itu. Dan siapa yang tahu alamat Saifuddin sekarang itu. Jadi aku bilang yang bisa nyari dia ya mungkin kalau sewa pembunuh bayaran, aku bilang. Aku cuma bilang yang bisa nyari dia pembunuh bayaran. Langsung digoreng sama Rudy Yohanes. Ya, digoreng sama Rudy Yohanes, dan itu semua orang Kristen langsung, wah Julius merencanakan pembunuhan gini ya. Sampai saya juga ditelepon kemarin ya, ditelepon, kamu rencanakan pembunuhan, ya udah kita ketemu di Medan, dia bilang. Saya yang mati atau kamu yang mati? Apakah orang Kristen nggak radikal kalau seperti itu? Itu radikal, ngeri gitu kan. Coba biar klarifikasi dulu. Karena saya dengar. Karena saya dengar. Yang benar gimana memang kejadiannya? Iya, hah? Yang benar bagaimana memang kejadiannya? Karena saya dengar. Iya. Saya dengar. Ada videonya. Saya nggak ada hapus videonya, boleh dicek di videonya. Ya, kita ngobrol tuh. Semua orang pingin si Saifuddin diapa-apain dari live chat. Ya, terus saya bilang nggak ada. Yang bisa cari dia mungkin kalau pembunuh bayaran, gue bilang. Ya, terus aku bilang kan kita masih istilahnya lelucon gitu. Ya, yang bisa itu ya pembunuh bayaran. Kalau ada yang sewa pembunuh bayaran, mungkin Saifuddin bisa ditemukan. Benar nggak? Itu kan memang pembunuh bayaran kerjanya seperti itu. Ada nggak saya bilang saya akan sewa pembunuh bayaran untuk gini-gini? Nggak ada. Kalau mau dilaporin silakan. Saya udah bilang sama Saifuddin mau dilaporkan silakan. Rudy Yohanes dendam sama saya karena sebelumnya, 1 hari sebelumnya kan saya ungkap tuh masalah Paul Jang membuktikan bahwa si Rudy Yohanes makan uang dari ini donasi untuk beli mobil. Dia marah sama saya. Dia bilang kamu fitnah saya. Terus dia bilang saya fitnah dia masalah orang Kristen radikal ya. Dia marah besar. Jadi dia lagi nyari konten untuk menyerang saya. Nggak masalah gitu. Ya, saya bahkan tadi juga sudah WA sama istrinya si Saifuddin, langsung saya bilang, saya ketawa lihat kalian gitu. Ya, nggak ada saya mau minta maaf sama istri Saifuddin atau Saifuddin karena yang saya katakan nggak ada ancaman. Silakan dicek, dan saya di sini saya bilang ya saya nggak takut. Silakan dilaporkan kalau kamu menurut kamu itu ancaman, biar ahli bahasa yang menentukan itu ancaman atau tidak. Ya, itu kita cuma ngomong. Ya, berdasarkan yang saya ketahui, yang bisa nyari orang siapa, gitu kan. Terus saya mau bilang, kan jadi lupa tadi saya mau ngomong apa. Oh kayak ini ya, kita nggak bisa pungkiri mayoritas sama minoritas kadang-kadang memang ada pengaruh. Ibarat gini, nyonya artinya mama kamu Dis sama istri kamu dalam satu rumah. Ya,
tinggal dalam satu rumah. Menurut kamu, siapa yang lebih kayak powerful? Mama kamu atau istri kamu? Ya tergantung di rumah siapa. Kalau di rumah orang tua saya pasti powerful ibu saya lah. Tapi kalau Ya, di rumah saya orang tua pasti kamu. istri Iya, saya. di rumah orang tua kamu. Di rumah orang tua kamu. Ya, Ya pasti jadi ibu saya kalau di rumah orang tua saya. ya kita nggak bisa pungkiri yang gituan memang terjadi di Indonesia. Dan kalau jadi menantu bagaimana? Apakah kita harus berantem dengan mertua kita? Enggak. Mau nggak mau ya ngalah, betul nggak? Rata-rata kan menantu seperti itu. Ya udah ngalah aja. Karena kalau ribut pun nggak ada gunanya. Mau ngapain ribut? Sama kayak orang-orang Chinese yang minoritas. Coba kamu lihat ya. Saya bukannya mau banggain suku atau apa. Kamu lihat kalau Chinese jadi minoritas pernah nggak ribut? Nggak pernah. Saya ngobrol sama teman saya nggak pernah mau ribut kita sama orang pribumi gitu ya. Kenapa? Kita anggap ya namanya kita masih nyaman di sini. Kalau memang udah nggak nyaman ya udah cabut aja dari Indonesia. Menurut kamu kalau masih nyaman tinggal sabar-sabar gitu. Kita ada plusnya di sini, ada minusnya di sini. Nggak ada yang plus semua gitu. Tetap ada plus, ada minus. Contohnya plusnya Indonesia gampang cari makan. Minusnya memang kadang-kadang ya, kalau kayak kami waktu itu double minoritas gitu. Dapat perlakuannya lebih ngeri daripada orang Batak. Orang Batak masih gampang, nggak bisa dibedakan mana yang agama Islam sama yang agama Kristen. Kecuali kamu pakai kalung salib. Kalau Chinese ketara gitu. Kami biasa aja gitu. Ada nggak orang Chinese yang ribut? Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada orang Chinese yang kayak kejang-kejang gitu. Karena anggap santai gitu. Ada plus, ada minus. Apakah orang jadi mayoritas itu nggak ada kesusahan? Ada juga kesusahan. Banyak. Contoh misalnya saya pergi sama kamu, Dis, atau teman muslim lah, sama Goldian saya bawa. Ya, saya ke restoran. Ya, walaupun mungkin Goldian lebih kaya dari saya, bisa jadi pelayan-pelayan lebih servis saya daripada Goldian. Lebih servis saya. Jadi, ada plus, ada minus gitu. Ya, ada plus, ada minus, kita nggak bisa anggap semua itu bakal adil. Dan dari awal saya udah katakan, saya nggak pernah bilang dunia ini adil, Dis. Nggak pernah saya pernah ngomong dunia ini harus adil. Nggak bisa. Keadilan itu memang di akhirat, bukan di dunia. Itulah kenapa umat muslim percaya bahwa ya keadilan paling benar tuh nanti di akhirat. Kalau Kristen karena nggak ada ini ya, nggak ada dosa dan pahala, jadi agak susah. Saya nganggap oke gitu. Saya selalu bilang gini, misalnya contoh si KC kena tangkap, ya. Ini menurut agama saya dan menurut pandangan saya gitu. KC kena tangkap, ya. KC kena tangkap misalnya nih, dihukum. Saya berani bilang hukuman dia nanti di neraka lebih berkurang karena dia sudah menjalani sedikit di bumi. Dibandingkan dia main patah umpet, selamat terus lari-lari, tapi nanti di akhirat dia dihukum, hukumannya jauh lebih berat. Ya, pasti lebih berat karena dia sama sekali tidak menjalaninya dan tidak mau bertobat. Jadi bagi saya simpel aja, dan bagi orang Kristen sebenarnya kalau kamu mengikuti Alkitab, pernah nggak yang kejang-kejang? Misalnya contoh nih, ya orang Kristen waktu dibunuh dulu, ya misalnya muridnya Yesus ada yang dibunuh, ada nggak yang mereka bilang, oh kapan lah kita nggak balas mereka ya, atau nggak saat mereka udah besar kita balas ya, kita bunuh gitu, kita culik aja gitu, kita kan kalau frontal kita kalah nih, kita main culik-culikan aja gitu, ada nggak? Nggak ada, Dis. Karena mereka percaya, kalau kamu memang orang beriman, percayalah segala yang terjadi dalam hidup kamu, ya itu atas sepengetahuan dari Allah. Jadi kalau KC harus jalani, ya itu memang udah jalan hidup dia. Simpel aja kok, ngapain harus kejang. Tetapi yang kita lihat selalu kejang-kejang. Dan kalau Edis tadi bilang, oh yang dilakukan mereka nggak salah gitu. Ya karena meniru yang Zakir Naik. Mereka nggak buka forum, Dis. Mereka tuh ngomong monolog suka-suka pantat. Mereka nggak ada forumnya gitu. Kalau mau buka forum, silakan. Terus kamu tadi bilang, oh kalau orang Kristen bikin kayak Zakir Naik bakal demo berjilid-jilid. Udah kamu lakuin nggak? Kalau sebelum kita lakuin, jangan ngomong. Sebelum kita lakuin, jangan ngomong. Selalu kayak orang Kristen bilang, kalau kami yang mayoritas damai sentosa Indonesia. Beda sama kalian. Nggak ada yang jelas, Dis. Nggak ada prediksi yang jelas. Kita ambil contoh, Dis. Nggak ada prediksi yang bisa jelas, Dis. Prediksi tetaplah prediksi. MU lawan Indonesia main sepak bola, semua orang prediksi MU menang. Bisa nggak Indonesia menang? Bisa jadi. Ada nggak yang bisa prediksi benar-benar 100%? Kalau semua prediksi kamu benar, Dis, kamu udah pasang judi bola, Dis. Yang kamu tebak bakal menang semua. Nggak ada, Dis. Prediksi tetaplah prediksi. Tetaplah prediksi. Nggak ada jaminan di situ. Iya, tapi Contoh, kalau kamu kita bilang punya saya sering ya. Iya, kita prediksi. punya pikiran untuk bisa menentukan. Artinya gini loh, Yus. Kita kan punya akal pikiran. Siapa yang tebak ya kemarin? Contoh PSG Oke, lawan sekarang Madrid. misalnya gini. Bisa kalah. Misalnya gini nih. Kalau saya bikin video misalnya, saya baca Al-Qur'an sambil bikin ini di konten video. Bakalan ini enggak? Kan bisa kita prediksi. Kita prediksi bakalan viral, terus bakalan ketangkep gitu. Artinya kita punya pikiran untuk bisa memprediksi sesuatu. Dis, itulah saya bilang kamu harus lihat kondisi juga. Kita diberikan kebijaksanaan, ya kita diberikan hikmat. Itulah jadi orang jangan bodoh. Sama kayak saya bilang, contoh tadi, kita nggak pungkiri di Indonesia terjadi. Contoh misalnya mertua, misalnya kamu sebagai mertua tadi ya, kamu tiba-tiba lupa buang sampah. Orang paling bilang, "Yoh, mak kok lupa buang sampah gitu?" Udah gitu. Tapi kalau ini menantunya yang lupa buang sampah, mungkin ditegurnya lebih keras. Saya nggak pungkiri itu. Kalau mertuanya nggak gitu dimarahin, tapi begitu menantunya yang kerjain bisa jadi dimarah lebih besar gitu. Karena kita sadar itulah. Tolong dijaga gitu. Tolong dijaga kondisinya. Terus kalau bicara prediksi, nggak ada prediksi. Saya punya teman ya. Saya punya teman paling parah loh. Ya. Saya punya teman itu waktu itu dia sebelum jadi DPR dia ngomong, dia pengen jadi DPRD karena ingin merubah ya. Saya bilang tai kucing kalau merubah gitu. Iya, dia bilang nggak bisa loh, Yus. Dia bilang gini kan. Begitu dia terpilih 11-12 dia sama yang lain. Saya ketawain. Dia bilang, "Yus, kau belum duduk di sini. Kalau kau udah duduk nanti kau lihat lah bisa ngomong nggak." Aku bilang, aku tahu. Itulah aku nggak pernah mau komentar. Ini contoh ya. Temanku, Des, 3 tahun yang lalu, udah 4 tahun sekarang. Kami waktu ke Singapura.
Ya, temanku beli Rolex. Ya, dia beli Rolex yang 100-an punya. Jadi temanku yang satu, ya kita sebut A sama B lah. Yang A beli Rolex, yang B ngomong gini, aduh sayang kali lah duit gitu banyak, ngapain untuk beli jam aja gitu, dia bilang, mending dipakai jalan-jalan atau beli aset gitu kan. Ya, mending untuk tambahin beli aset gitu. Terus temanku yang A bilang apa? Kamu belum saatnya, karena kamu belum sampai level itu. Kamu belum di sana, kamu bisa komen. Nanti kalau kamu sudah sampai, nanti kita lihat. Tahun lalu, nggak tahun lalu lah, 2 tahun lalu jadinya ya, di 2020 awal. Ya lah, 2020 awal, ya waktu awal lagi mulai COVID, kami ke Singapura. Jadi dia beli, yang teman si B beli apa? Rolex, Setelah 3 tahun dari teman yang pertama beli, dia beli juga. Kami ketawain habis-habisan. Terakhir beli juga kau. Karena kita nggak bisa tebak, kita belum di posisi itu, jangan ngomong. Sesuatu yang belum terjadi, ya jangan ngomong gitu. Ya, kalau saya nggak mau gitu, kayak teman bilang, sayang gitu, terserah dia, uang dia kok, ngapain kita peduliin? Ya, mau kamu salto-salto pun urusan kamu. Oke, silakan dan mungkin kita langsung ke temanya, ya ini kan saya dengar rencana kamu nih. Menurut kamu yang dilakukan Saifuddin ini gimana nih? Nggak pulang gitu? Apakah dia akan pulang? Ini kalau saya pribadi ya mudah-mudahan beliau mendengar. Kalau menurut saya lebih baik ya Pak Saifuddin Ibrahim itu menyuarakan atau mengaspirasikan suara-suara minoritas yang tidak bisa tersampaikan. Karena memang kenyataannya berbicara, ya ini kasih contoh nyata ya. Kalau ulama Islam berbicara tentang Kristen di Indonesia ini, itu seperti tidak ada remnya. Ya, mereka bisa bicara ya seperti apa yang kita lihat di YouTube ya, di kanal-kanal Muslim, apa yang dilakukan oleh Irene Handono, apa yang dilakukan oleh Zakir Naik dan lain sebagainya. Mereka dengan begitu bebasnya dan dengan begitu leluasanya mengorek-ngorek Bible, berbicara tentang Bible. Tetapi apa yang dilakukan misalnya umat Kristen melakukan hal yang sama dalam konteks dialog loh ya, dalam konteks diskusi lintas iman, itu begitu rentannya dilaporkan ke polisi, gitu loh. Nah, ini satu keadaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Indonesia. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim sebenarnya sudah memiliki satu keadaan atau satu situasi di mana dia bisa mengatakan sesuatu dengan terus terang. Ya, dia bisa mengatakan sesuatu dengan terus terang di sana. Artinya, menurut saya pribadi itu harus dimanfaatkan oleh beliau. Ya, itu kesempatan emas yang menurut saya harus dimanfaatkan. Ya nggak semua dapat, nggak usah pulang. Ya, jadi kalau aku bilangnya gini, ini menurut aku ya, dan aku sarankan teman-teman juga sama, karena banyak yang bilang gini, Bang enak kali si Paul Jang tuh menista-nista orang di luar sembarangan. Aku bilang nggak masalah, biar aja dia menista. Ya, dosa dia bertambah terus. Setiap dia live setiap harinya, setiap dia live, dosa dia akan terus bertambah. Biarin aja. Kalau saya simpel gitu, biarin aja. Kayak saya Saifuddin kalau dia di luar mau menghujat, silakan. Tadi pagi saya live, saya bilang gini ya, saya dapat mimpi tadi malam. Ya, saya dapat mimpi, saya ngobrol dengan seseorang dalam mimpi saya. Ya, saya nggak tahu siapa, tapi saya pandang ke depan. Saya ngomong Saifuddin, nggak tahu karena bahasa Saifuddin terus, sehingga jadi kebawa mimpi mungkin. Tapi di mimpi itu pengetahuan dikasih sama saya. Ya, jadi kita bahas adalah ternyata di Alkitab di Alkitab itu banyak orang yang bersembunyi dan melarikan diri. Jadi di dalam mimpi itu seperti saya membenarkan, ya udah Saifuddin kalau lari pun nggak salah-salah amat, karena memang di Alkitab itu diajarkan. Ya, orang-orang yang melarikan diri, Adam, ya dia lari gitu kan, bersembunyi dari Tuhan, dari Allah. Terus yang kedua, ya Yunus, saat dia disuruh ke Niniwe, dia lari. Apakah Muhammad juga tidak melarikan diri ke Madinah? Iya, saya bilang, ya kita kan bilang ini untuk saran bagi Saifuddin. Saya akui, tadi pagi ke Madinah itu juga kan melarikan diri juga itu. Dengar dulu. Jadi kita membantu Saifuddin supaya jangan malu untuk lari. Kan saya bilang itu tujuan saya untuk supaya Saifuddin nggak malu. Karena kan sekarang Saifuddin dilema nih. Mau pulang nanti diejek menjilat ludah sendiri. Karena dia telanjur ngomong dia nggak akan seperti Paul Jang. Dia bilang dia nggak akan seperti Paul Jang. Tapi kan di satu sisi dia akan menjilat omongannya. Jadi kita motivasi dia supaya jangan pulang. Ya. Jadi saya bilang ya banyak orang di Alkitab tokoh-tokoh besar lari. Daud bersembunyi dari Saul saat mau dibunuh. Ya. Bahkan Yesus sendiri saat kecil itu kan dilarikan ke Mesir, ya, bersembunyi melarikan diri. Jadi simpel aja. Terus masalah santun nggak santun ya, saya ambil contoh nih, kamu boleh baca di live chat kita nih ya. Saya share screen nih yang di live chat, ya, biar teman-teman bisa lihat. Ya, semua orang cuma bilang Edis itu tukang framing, ya, tukang framing. Otak Edis nggak nyampe sama Julius gitu kan. Kamu bandingkan dengan chat di tempat kamu. Kamu bandingkan dengan chat di tempat kamu. Nah, ini langsung bukti nyata nih. Nah, kamu lihat nih omongan-omongan di tempat kamu, Dis. Saya mau kamu belajar gitu. Ya, kamu lihat ini, Julius ini, lihat. Ini langsung bukti nyata ya, kamu biadab, lihat nih. Ya. Ini udah nampak ya, jadi simpel aja, Dis, kamu bisa lihat sendiri. Saya lebih suka gini, kasih bukti gitu, jadi biar kalian pikir. Ya. Ada beberapa teman-teman Kristen setelah saya kasih lihat contoh-contoh perbandingan, mereka sadar. Terus tadi saya nggak nafikan, kayak contoh misalnya mertua sama menantu. Kadang-kadang memang reaksi untuk yang menantu lebih berat daripada yang mertua gitu.
itu memang terjadi ya, pandai-pandai lah gitu, pandai-pandai ya, karena Tapi di satu sisi ngomong-ngomong Tuhan, soal di satu melarikan sisi diri ada tadi, ngomong-ngomong soal melarikan diri lagi, tadi kan intinya memang ada contoh-contoh begitu di dalam Islam juga ada, di dalam Kristen juga ada. Artinya mencari tempat aman ya untuk sementara ya, atau saya nggak itu masalah dalam Pudin, hal kalau memang dalam pilihan hal hidupnya. strategi, dalam hal Oke. strategi. Cuman gini loh Yus, yang saya sayangkan ya. Ya memang isi hati manusia itu yang ngerti itu kan hanya Tuhan. Ya kan? Apa motivasi dari Pak Saifuddin Ibrahim, apa motivasi dari Paul Zhang yang di luar sana, itu hanya Tuhan yang tahu ya. Saya nggak berani mengatakan bahwa mereka tulus, dan saya juga tidak berani mengatakan bahwa mereka sebenarnya ada motivasi lain di balik itu, misalnya dan lain-lain. Itu hanya Tuhan yang tahu, Yus. Cuman yang Betul. terjadi sekarang ya, keadaan yang memang nyata bahwa orang Kristen dalam diskusi lintas iman, dialog lintas iman itu sangat-sangat dirugikan dalam pengertian tidak bisa mengutarakan isi hatinya, isi pikirannya secara gamblang. Karena apa? Karena dikit-dikit penistaan, Yus. Gitu loh. Beda dengan kalian. Kalau kalian berbicara tentang ini, ngupas-ngupas Bible, lihat itu macam-macam ahli itu tiap hari ngupas Bible, tafsir-tafsir Bible di dalamnya, ya. Yang lebih jelas adalah Zakir Naik, ya, orang luar, orang India, ya, diundang ke Enggak, Indonesia tadi kan bicara tentang aku bilang, Dis, orang Iya, Kristen coba iya, tes. oke lah. Saya kan nggak Makanya, bilang nggak boleh. iya makanya kan. Coba tes. Oke, saya ngerti dengan contoh yang kamu kasih. Oke lah, ya kita harus maklum lah. Namanya seperti kita pergi ke rumah mertua, yang punya rumah kan mertua. Begini-begini ya, kita ngalah lah. Nah itulah makanya satu keadaan sekarang yang telah dimiliki oleh Paul Zhang dan juga dimiliki oleh Saifuddin Ibrahim. Tinggal mereka bisa nggak memanfaatkan itu dengan baik dan benar. Gitu loh. Saya sebenarnya. Ya, cuman aku bilang ya nggak masalah. Dis, aku ambil Iya, contoh gini ya, kayak Islam. Apakah Islam ucup-ucup jadi mayoritas di Indonesia? Apakah Islam ucup-ucup jadi mayoritas di Indonesia? Di Nusantara? Ya, nanti Enggak, kalau kan? nanti saya kalau Dia bicarakan juga itu agama nanti yang kena baru penistaan muncul. lagi. Nanti kalau saya bicarakan Enggak, sejarahnya saya ambil nanti contoh. kena Waktu penistaan zaman enggak. lagi. Gitu. Bukan, Dis. Kamu jangan bicara yang negatif. Saya bilang gini, contoh ya. Apakah murid-murid Wali Songo dulu tuh nggak dihajar habis-habisan? Dihajar, Dis, kalau kita mau ngomong. Itulah saya bilang, cara satu-satunya adalah gimana? Menantu harus jadi bos. Caranya apa ya? Kalian usahakan kalian jadi mayoritas, tapi dengan cara yang benar. Itu yang dilakukan oleh gereja-gereja kan, melakukan indomisasi, melakukan segala cara supaya bisa jadi mayoritas. Itu kita hormati, tapi dalam koridor yang benar. Jangan melakukan indomisasi, tapi ajarkan Kristen nggak masalah gitu. Ya, misalnya kalian ngomong Kristen itu baik, nggak masalah, tapi jangan maksain gitu. Oh iya jelas. Nah, saya Kalau ambil contoh gitu, namanya simple maksa, kok. jelas-jelas namanya maksa. Semua kita sepakat kalau memaksa itu satu tindakan yang nggak benar, ya kan? Nah, yang dalam pengertian itu kita diskusi lintas iman, loh. Misalnya nih, kita diskusi lintas iman. Saya punya nih, misalnya teori asal usul Quran itu apa sebenarnya, bla bla bla. Kalau itu saya jelaskan, nanti pasti akan kejang-kejang, nanti pasti, wah, ini penistaan katanya. Nah, sementara kalau misalnya Zakir Naik ngomong, oh Bible begini begitu, nggak apa-apa. Disambut wakil presiden dia. Coba lihat fotonya, kan dia foto bareng wakil presiden. Inilah yang saya bilang miris gitu loh. Itulah yang melatar belakangi saya menulis buku itu, menjawab dan mengcounter Zakir. Oke, nggak masalah, itu pilihan kamu. Gitu. Oke. Jadi saya udah ngerti kenapa kalian melakukan itu ya. Itu menurut si Edis, kenapa orang-orang seperti KC dan juga si Saifuddin melakukan itu. Oke, kita bahas ke rencana kamu karena udah lumayan nih, kita dari tadi lumayan lama. Dan saya mungkin langsung nih, Dis, rencana kamu sendiri ke depannya. Apa kamu juga ingin dapat privilege seperti mereka, seperti Paul Zhang dan juga Saifuddin ya, privilege bisa keluar dari luar negeri? Ya, saya orangnya itu selalu ingin menepati firman Tuhan ya, walaupun sekuat ya struggling ya, jatuh bangun. Kalau kamu tanya semacam itu, kalau kamu pengen jawaban saya jujur, ya tentu saja gimana ya, intinya gini lah Yus. Saya itu sekarang itu sedang berusaha untuk menjual kepunyaan saya, ya kan? Cuman yang menjadi ketakutan saya itu belum punya kepastian. Gitu. Kalau saya sudah punya kepastian, maka itu saya jual. Gitu. Saya takutnya nanti setelah saya jual, saya tetap nggak bisa berangkat. Nah itu kan repot nanti. Ya itu beda kamu, Dis. Karena kamu secara ekonomi kamu kalah jauh. Itulah saya sedikit kasih saran kamu ya. Ini sebagai saran, jangan teman-teman muslim nanti ngamuk gitu kok ngajari si Edis pula gitu kan. Ini mungkin yang membedakan kamu dengan Saifuddin dan juga KC, karena kamu nggak punya teman gitu, kamu nggak punya komoditas, kamu single fighter, ya itu membuat kamu susah. Beda dengan mereka yang punya teman, punya jaringan, sehingga mereka bisa ada yang melarikan, ada yang menolong, ada yang berdonasi secara tetap. Kalau kita petain ini ya, memang saya bingung gitu. Edis ini termasuk secara marketing mungkin agak blow on ya, saya bilang kamu termasuk yang bodoh gitu. Karena kalau kita lihat peta donatur itu sekarang dikuasai memang oleh
Paul Jang dan Saya Puding. Baru di bawahnya tuh peringkat 3 mungkin ada si Wak Labu, Rudy Yohanes, baru ada si Pavel 88 dan kroco-kroconya. Bisa dikatakan Edis malah kalah sama Pavel dan Kanuru. Kamu tuh kalah sama Kanuru dan Pavel. Mereka udah bisa bangun rumah gitu dari hasil donasi. Edis itu salah satu jagoan Kristen. Kalau secara jagoan ya dari kekristenan kamu lebih jago dari mereka. Bahkan video kamu diambil sama Kanuru, sama teman-teman Kristen kamu yang lain ngambilin. Ya tapi secara marketing kamu babak belur. Ya, kamu kalah sama mereka gitu. Kamu nggak bisa mendapatkan simpati dari orang-orang Kristen yang lain gitu. Termasuk dari tanpa lagi kamu kalah telak gitu. Tapi kalau secara ilmu saya nggak ragukan. Edis ini termasuk orang yang jago ngolah kata ya. Ngolah kata dia jago dibandingkan yang lain, tapi kamu gagal. Dan itu bukan hanya menjangkit kamu. Di Muslim juga ada banyak pendebat-pendebat yang secara nama terkenal, tapi channelnya gagal gitu. Secara channel bukan gagal sih, kecil gitu ya. Masih sangat kecil Ya, karena salah kelola. karena memang ya kamu tahu kan Yus, audiens itu kan kebanyakan itu kan memang tidak suka pendidikan. Mereka lebih suka misalnya bukan masalah pendidikan sih. Buktinya video kamu di re-upload sama orang lebih laku daripada di tempat kamu yang original. Mau aku kasih lihat contohnya nggak? Contohnya misalnya saya jarang Video juga kamu di tempat orang 10 kali lipat. Ya, video kamu 10 kali lipat yang nonton, bahkan ada yang sampai 100 kali lipat di tempat lain, sedangkan di tempat kamu yang original lebih kecil. Betul? Itu kan artinya kamu yang gagal mengurus channel kamu. Kamu yang gagal menarik simpatisan. Jadi orang-orang di tempat kamu tuh suka menghujat tapi nggak suka donasi sama kamu. Itu beda dengan Rudy. Rudy jagain loh. Rudy punya data setiap bulan donaturnya berapa. Donatur Rudy itu tidak di bawah 50 juta setiap bulan. Pendapatan dia dari YouTube turun. Itu dia tulis sama saya gitu. Kita ngobrol, Rudy langsung nanya sama saya, dia pendapatannya turun. Tapi secara donasi dia masih bisa nahan lah. Turunnya itu nggak sebanyak turun dari pendapatan YouTube. Pendapatan YouTube-nya dari 15 sampai 20 juta sekarang turun jadi 6 juta 7 juta. Sedangkan pendapatan donasinya dari 50-60-an sekarang turun cuma jadi 40-an. Nggak turun banyak gitu. Jadi itu dia jaga gitu. Dia pintar memainkan emosi orang. Saya kalau punya pendapatan seperti itu, mungkin saya udah berangkat Yus. Kalau saya nggak ngerti ya gitu. Tapi saya bilang ini. Tapi kalau saya lihat ini penghasilan di YouTube saya lihat ini kemarin ini 1 bulan ini dapat cuma $110. $110 itu sekitar 1,5 juta. Ya rata-rata dia cuma dapat 1,5 juta sebulan. Ya masalah tergantung pintar gak pintar lah ya. Mungkin saya buka-bukaan di sini tapi gini, yang ingin saya katakan begini, ya, bahwa saya tapi saya dukung sebenarnya saya dukung kamu. Kalau kamu mau lari keluar pun silakan. Kamu mau terbang ke Inggris silakan. Tapi kamu harus mikir juga kamu sampai ke Inggris mau ngapain gitu. Apakah kamu bisa harap dari YouTube ini? Buktinya YouTube ini cuma dapat berapa kamu? Bisa makan anak istri kamu di Inggris? Kalau saya gini, saya percaya bahwa kalau langkah saya itu diatur oleh Tuhan, saya itu tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Artinya begini. Artinya kamu nggak lihat. Artinya Tuhan nggak mau kasih kamu pergi dong kalau gitu. Iya, kalau Tuhan tidak kasih saya pergi, ya berarti saya nggak pergi gitu loh. Yang jelas intinya sekarang saya itu sedang menunggu satu kepastian. Kalau memang ada kepastian gitu, itu saya sudah jual. Mungkin kamu harus kontak si Rudy Yohanes loh. Orang yang melarikan Paul Jang itu pernah ngontek Rudy Yohanes dan Rudy punya kontaknya. Karena Rudy pernah ditawari itu lari. Saya jalannya itu saya nggak seperti itu. Kalau saya itu betul-betul ngomongin yang namanya fakta. Kalau kamu kan tahu rekam jejak saya nggak mau. Enggak, aku bicara yang ini. Bicara ini kan artinya bantuan dong, bantuan untuk karena saya mempelajari Al-Qur'an itu 9 tahun. Jadi saya ngerti betul apa itu Quran. Enggak, aku bilangnya gini. Kamu mau bicara fakta menurut kamu pun, yang menolong orang untuk lari ke luar ini kan sama aja, nggak akan peduli. Yang penting kamu tuh edis dan kamu menyerang Islam, dia akan bawa kamu lari, kan itu simpelnya. Kalau masalah itu enggak lah, saya pokoknya saya itu on the track orangnya. Saya mau bicara diskusi sehat, akademis, ya tidak ada kata-kata hujat. Apa yang saya bicarakan itu bicara fakta. Cuman itu tidak bisa saya bicarakan karena keadaan dan situasi saya itu memaksa saya untuk bungkam. Begitu loh. Oke. Ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan lah intinya. Cuman yang sekarang sedang saya lakukan ini hanyalah menunggu kepastian. Menunggu tuh nggak enak loh. Iya, mau gimana? Menunggu tuh nggak enak. Dan mungkin kamu harus ngubah dari diri. Karena kita gini, aku sih prinsipnya lebih suka kayak orang Jepang. Jepang itu dia punya prinsip namanya kaizen ya. Dia selalu mencoba lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, karena kalau cuma berharap sama bantuan orang, menunggu tuh sama sekali nggak enak gitu. Karena tipikal saya nggak suka berharap sama orang gitu. Saya selalu mengandalkan ya saya dengan Tuhan gitu. Ya Allah yang duluan gitu. Jadi saya selalu bilang kalau memang Allah mau saya besar, maka saya besar. Kalau saya hancur gitu. Simpel aja kok. Itulah saya nggak pernah peduli gitu. Kenapa orang nanya kenapa bisa besar? Ya karena Allah. Kalau bukan karena Allah ya nggak tahu. Ya kayak kamu bilang kamu orang baru gitu kan. Kamu orang baru di dunia debat. Saya nggak pungkiri saya orang baru secara waktu. Tapi secara impact saya bukannya mau bilang sombong atau apa ya. Mungkin memang Allah mau kasih kesempatan yang mau pakai saya gitu. Allah mau pakai saya sehingga channel saya itu punya impact yang lumayan gitu. Ya dalam hal
sebagai dunia debat saya termasuk lah ya, maksudnya teman-teman juga muji gitu, bukan saya mau besar kepala, tapi dari teman-teman pendebat muslim juga semua kan muji gitu, semua bilangnya positif ya, karena apa, kita dipakai dengan benar gitu ya. Bahkan waktu kemarin yang lebih lucu adalah si Aderion bilangin, wah kau pendebat baru diam-diam aja. Aku bilang ya masih mending baru daripada udah pendebat lama tapi nggak naik kelas gitu. Artinya kamu kan nggak naik kelas gitu, sama kayak Luga gitu. Saya sampai bilang sama Luga, kamu jadi pendebat berapa lama, lebih lama dari kamu Dis kan ya. Dia seleting sama Rudy Yohanes, tapi apa yang sudah dia lakukan? Nggak ada loh, nggak ada yang sudah dia lakukan. Hidupnya cuma berputar-putar di situ tanpa tujuan. Itulah orang bilang kalau hidup nggak ada tujuan itu susah gitu ya, artinya memang dia nggak minta petunjuk ya. Itulah orang yang tersesat seperti ya kalian ini di sebenarnya kamu bilang gitu. Yakinlah Dis, kalau kamu tidak mengubah diri kamu, sampai kapanpun kamu akan seperti ini aja. Kamu kemarin 8 tahun, sekarang udah jadi 9 tahun pakar Quran, bentar lagi jadi 10 tahun, bentar lagi jadi 12 tahun, 13 tahun. Tapi ya gitu-gitu aja, Tidak bisa, nggak akan berubah. tidak bisa. Ya, artinya gini, Yus. Saya akan merasa mengkhianati diri saya sendiri kalau apa yang saya ketahui ini itu tidak diketahui orang lain, begitu loh. Cuman ya seperti yang saya katakan tadi lah, artinya nunggu waktu aja lah, gitu loh. Oke lah. Ya, Oke lah, memang seperti yang kamu katakan, memang ada benarnya. Artinya mencari satu dukungan ya, itu memang baru satu terlintas begitu di pikiran saya. Makanya kan saya kemarin kan sempat mencari dukungan, tapi kan sudah saya tutup gitu. Tapi ya artinya cara kamu mencari dukungan salah, cara kamu yang salah gitu. Atau kamu memang belum jodoh gitu, belum jodoh ketemu orang yang bisa bantu. Ya, kalau masalah itu sebenarnya sih gimana ya? Dis, aku minta izin, boleh aku naikkan Gus Andi nggak? Gus Andi kan termasuk orang yang tertib ya, dia dari tadi pengen ngobrol sama lu bentar nih. Mau ngobrol apa dia? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Ya kita lihat juga ya, kalau orang yang kayak Gus Andi saya rasa dari dulu menunjukkan bahwa Gus Andi ini kan kalau ngomong juga santun. Ya silakan Gus Andi, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Edis. Selamat malam. Enggak loh. Edis ini sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih? Tak lihat dari dulu muter-muter gitu. Cita-citanya mau apa? Sudah saya bilang. Kita itu tidak punya kebebasan berbicara. Makanya kalau orang mau berbicara dengan saya secara terus terang dan belak-belakan, itu memang harus private gitu. Kalau private, dia ngerti apa yang saya mau saya inikan gitu. Tapi kalau secara terbuka gini memang nggak bisa gitu. Lah menurut kamu yang nggak bebas bicara itu soal apa gitu loh? Emangnya kamu sudah baru datang dari tadi kamu kemana aja? Kan tadi sudah saya bilang keadaan yang terjadi di Indonesia ini, ya kan, terutama dalam diskusi lintas iman ini, apa yang terjadi di lapangan itu umat Muslim ya itu bebas berbicara tentang Kristenan. Kalau di dunia debat yang ini ya, kita kayak live ini ya, penontonnya itu lebih brutal. Tapi kalau kamu ketemu langsung, saya berapa kali lihat orang kalau ketemu langsung tuh nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan itu diakui sama Rudy Yohanes ya. Dia ke tempatnya Muslim, dia udah ngomong sampai touch mana-mana pun, semua tetap ya hormat sama dia, santun gitu kan. Semua orangnya tetap baik gitu. Bentar, ya mungkin kamu harus coba, karena kamu nggak pernah gitu. Ya kalian kan belum pernah diskusi darat. Saya udah pernah diskusi darat. Kan perlu diskusi darat. Salah. Nah, ya makanya saya bilang saya itu punya yang namanya hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan secara publik gitu loh. Saya Kopi Darat 2014 udah diskusi lintas iman Kopi Darat, sekitar 200 orang itu yang nonton itu. Gini loh Dis, cuman kan memang orang nggak banyak kenal saya. Enggak, soalnya gak ada prestasinya. Itu juga sih. Kan perspektif, nggak masalah sih perspektif. Bukan. Nggak masalah perspektif pribadi. Cuman yang kita lihat gini, Gus, antum kan bisa dibilang antum ini kan penegak hukum, ya kan? Iya, apa yang terjadi di lapangan? Cobalah saya tanya sama antum. Pasal 156A. Ya, yang intinya itu adalah ketika Anda tidak punya hak menafsirkan satu keyakinan yang bertentangan dengan apa yang keyakinan umum. Contoh misalnya, Kristen itu punya doktrin-doktrin umum tetap, ya, yang baku. Kemudian Islam juga punya semacam itu, doktrin-doktrin tetap yang baku. Misalnya Allah satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah utusannya. Coba kalau ada orang yang menafsirkan bahwa Muhammad itu misalnya bukan nabi gitu, itu kan udah penistaan namanya. Ketika itu bertentangan dengan keyakinan umum Islam. Nah, apa yang terjadi misalnya ketika Zakir Naik diundang ke Indonesia, ya, dia berbicara tentang kekristenan, Bible dikotak-katik dia bicarakan dari atas panggung, dikawal polisi dia, ya kan, disambut-sambut di mana-mana.
membicarakan yang melanggar pasal dan ketentuan undang-undang di Indonesia, itu disambut wakil presiden. Ya, Coba apa udah, yang terjadi? Coba apa yang terjadi ketika orang Kristen misalnya bisa nggak melakukan hal seperti itu? Kami undang misalnya Robert Spencer yang berbicara tentang Islam. Udah ada Yang buktinya. terjadi apa gitu loh? Artinya Udah gini dapat. Gus, sedikit Gus. Artinya keadaan yang terjadi sekarang itu kenyataannya di lapangan, umat Kristen itu tidak mempunyai hak yang sama dalam hal melakukan diskusi lintas iman semacam itu. Itulah makanya posisi Saifuddin Ibrahim, Paul Zhang itu sebenarnya sudah menguntungkan bagi mereka, tidak terikat oleh keadaan yang membatasi mereka bicara. Tinggal mereka memanfaatkan saja secara bijak. Gitu loh. Itu kesempatan emas yang luar biasa. Cuman mereka punya pengetahuan nggak tentang Islam? Ada nggak pengetahuannya sampai dalam tentang Islam sehingga dia bisa bicara tanpa ada yang bisa bantah? Kan gitu aja sekarang. Oh, Enggak, artinya kamu mau bilang kalau kamu lebih pintar, tunggu lu dapat nggak Gus tangkap ya? Kalau si Saifuddin sama Paul Jang tuh nggak ada pengetahuan tentang Islam gitu. Kalau si Edis punya, maksud kamu gitu, Dis? Enggak, Saya gini tidak lah. bilang gitu. Yang saya bilang, saya sudah mempelajari Islam itu 9 tahun. Kata-kata 9 tahun itu bukan angka yang main-main. 9 tahun saya pelajari Islam itu. Terus ganti aku yang nanggepin. Memangnya ada tuh di Indonesia termasuk kamu dalam rangka diskusi kemudian berbeda pendapat ketika punya tafsiran yang lain, tapi di situ tidak ada narasi kebencian itu yang dilaporkan ke polisi, ada tuh, Dis? Loh, apa yang terjadi sama Saifuddin Ibrahim? Saifuddin Ibrahim kan punya pemikiran bahwa 300 ayat itu menimbulkan begini dan begitu. Makanya dia minta itu dihapus. Kan itu yang bikin kejang-kejang. Saya tanya Tendensi sama dia, Dis. Gini, aku tanya sama kamu. Kalau Udin punya usul kayak begitu, memangnya ada langkah yang bisa ditempuh? Atau adakah lembaga di Indonesia yang punya kewenangan untuk menghapus? Silahkan jawab sesuai kemampuanmu. Loh, ya tinggal dijawab aja seperti itu. Oh, Pak Saifuddin, nggak ada lembaga yang bisa ngurusin ngapus-ngapus ayat Quran, itu sudah ketetapan, sudah nggak ada yang bisa. Kan dijawab seperti itu udah cukup. Kenapa harus dilapor-lapor polisi? Kamu itu kalau peristiwa pidana itu sebenarnya yang paling inti itu di apanya sih, Dis? Di apanya? Di model Ya. argumentasinya atau niat jahatnya? Ini jahatnya. Itu. Di argumentasi yang dibangun atau ada narasi atau ada mensreanya? Aku tanya sama kamu. Mensreanya. Nah, ya itu yang sudah diselidiki polisi. Kenapa kamu Iya, kejang-kejang? sekarang niatan itu subjektif loh, Gus. Coba Iya. kamu lihat Ahok. Waktu Ahok ngomong seperti itu, apa umat muslim yang ada di depan dia? Ketawa-ketawa kan? Nggak ada yang tersinggung, ketawa-ketawa. Tapi giliran itu di luar, coba 2 tahun loh, bayangkan. Cuman Gila, gara-gara ngomong selip sedikit tanpa disengaja sama dia, itu 2 tahun. Kamu harus Enggak buka mata, Gus. Kamu penegak hukum loh, Gus. Aku tanya sama kamu. Kalau untuk menentukan unsur mensrea ada memenuhi unsur atau tidaknya dalam kasus penistaan agama itu yang dilibatkan berapa ahli, Dis? Ahli apa aja? Kamu ngerti nggak? Ya, ahlinya ya juga dari kalian-kalian juga. Loh, itu kan namanya kecurigaanmu, Dis. Nyatanya Ustadz Yahya Waloni kena juga. Iya, berapa lama? Berapa lama dia kena? Anda tahu video-videonya Yahya Waloni seperti apa? Dis, Enggak, Gus, coba kamu jujur, Gus. Kalau mental penegak hukum seperti kamu ini semua, ya memang seperti pungguk merindukan bulan, keadaan hukum kita ini akan begini terus. Coba kamu Tapi bayangkan. Dis, itu si Rudi Yohanes dia bilang loh, waktu itu dia pengen ngurus kasusnya. Kalau dia ngurus kasusnya, dia suruh si Kaci minta maaf kok. Aku terusin dulu sama orang ini. Boleh. Kalau narasi dan diksi itu yang punya kapasitas untuk menilai ahli apa, Dis? Ya ahlinya juga ahli-ahli kalian, ahli bahasa, ahli ini, ahli itu. Sekarang gini loh, Gus. Gus, dengar dulu, Gus. Loh. Kamu tahu nggak? Kamu tahu dengan jelas bagaimana video-videonya dari Yahya Waloni? Seperti apa dia? Bahkan dia ngomong laporkan, kata dia. Ini bukan lagi penistaan ini, kata dia, tapi penghancuran, kata dia. Coba berapa vonis yang dijatuhkan? Vonis yang dijatuhkan berapa? Aku tanya dulu, kena enggak? Enggak, kamu jawab dulu, berapa vonis yang dijatuhkan? 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan, 5 bulan. Kamu bandingin dengan Ahok. Bandingin dengan Ahok. Berapa tahun Ahok dapat? Lah kamu baca pertimbangan hukumnya enggak? Iya, makanya kamu bandingkan dari situ. Nggak usah ngajarin, Gus. Anak kecil aja udah tahu. Seperti Aku Ahok itu sekali loh. Ahok sekali dia cuma ngomong selip. Dia juga cuma selip ngomong, itu lidahnya cuma selip. Kamu berhenti dulu. Bandingkan dengan loh, ini kamu nggak ngerti, Gus, apa yang dirasakan minoritas. Kamu nggak bisa ngerasain. Bukan orang hukum kok kamu ngajarin aku. Kalau dalam pertimbangan hukum itu faktor-faktor apa saja? Apa kamu mau berdebat sama saya soal hukum? Iya, aku tanya sama kamu, faktor apa yang menjadi pertimbangan hukum untuk sampai pada vonis? Faktor apa aja? Ya banyak Ngerti nggak hal. kamu? Banyak Dari hal. Itu apa coba? Iya, kamu sebelum ke situ, kamu saya tanya satu hal. Dengar dulu. Jualan gangseng kamu itu dari dulu. Kamu jangan muter-muter gini, Gus. Saya tanya sama kamu. Tidak ngerti faktor apa aja. Kamu ngerti nggak yang namanya praduga tidak bersalah?
Praduga tidak bersalah itu di mana letaknya? Oke, saya tanya kamu, hakim menahan seseorang nggak? Saya tanya kamu, hakim Hah? bisa nggak menahan? Hakim bisa nggak menahan terdakwa? Saya tanya kamu. Bisa. Bisa. Berarti dia praduga bersalah atau praduga tak bersalah itu? Kalau dia menahan seseorang. Itu kalau orang hukum ngerti, Dis. Kamu nggak Yang tahu apa-apa kok, kamu ngajarin saya, Gus. Tahu. Gus, biar kamu Faktanya tahu ya, Gus. gini loh. Biar kamu Aku- tahu. Dis. Kalau hakim sudah menahan seseorang, itu berarti dia sudah punya yang namanya praduga bersalah. Itu Seharusnya asumsi Seharusnya praduga bersalah itu hanya penyidik sama penuntut umum. Hakim itu nggak usah menahan seseorang. Ini jadi panjang lebar nanti bahasannya ke kamu, Gus. Gini loh, Gus. Gini aja. Gus. Ya, gini aja, Gus. Saya bilang sama kamu. Kita sudah tahu vonisnya Yahya Waloni 5 bulan. Ahok Terus? 2 tahun. Syaifuddin Terus? Ibrahim kena vonis waktu itu 4 tahun, kemudian banding jadi 2 tahun. Sekarang kita lihat aja ini MKC berapa tahun. Ya kita tunggu aja nanti ini. Sama nggak? Aku bandingin sama si Udin lah yang agak sama. Udin sama Ustadz Yahya Waloni di persidangan sama nggak sikapnya? Sama Kalau nggak? itu kita harus periksa perkaranya. Saya kan nggak lihat dengan jelas perkaranya. Udin menyesal nggak? Udin mempersulit persidangan nggak? Ustadz Yahya Waloni gentle Woi, mengaku kakek bersalah. Udin pula, kakek. Enggak, aku samakannya Udin yang udah inkrah dulu. Sama nggak sikapnya? Makanya Oh, tadi ya, kalau bukan jangan ngomong hukum. Ya, Sama sekarang gini, Gus. Ya. Apakah putusan pengadilan itu tergantung sama isi kepalanya hakim apa sih tergantung isi bunyi undang-undang sih? Tanya kamu. Undang-undang itu perangkat. Enggak, saya tanya dulu kamu. Apakah Lah, cuman gara-gara sifat sopan, kemudian nggak bisa minta maaf, itu langsung menentukan putusan gitu? Apakah putusan itu ditentukan kepalanya hakim apa undang-undang? Enggak, saya tanya kamu dulu. Satu. Gus, putusan itu merujuk kepada kepala hakim apa bunyi undang-undang? Tanya satu dulu ya. Nah, muter-muter lagi kamu kan? Nah, aku jawab belum, kamu udah buat kesimpulan loh, Dis. Dari dulu kayak gitu kamu itu. Kalau mau cari ilmu itu sabar dulu gitu loh, merendah dulu gitu loh. Undang-undang itu hanya perangkat, tetapi hakim sebagai eksekutor yang menjalankan undang-undang, dia punya independensi, tidak bisa diintervensi sama siapapun. Begitu, paham nggak? Kata siapa nggak bisa diintervensi? Kata teori hukum begitu. Ya itu teori hukum, prakteknya kamu tahu nggak? Di mana? Terus Nah, harus bilang Gus, kamu gitu. hitung berapa hakim yang ditangkap KPK, Gus? Begitu ya Muter-muter semua. aja kamu, Gus. Dis. Kamu Hah? nih kayak nggak pernah sekolah loh. Nggak usah muter-muter. Itu teori, di prakteknya itu beda. Sekarang intinya balik aja ke tema, ya. Kenapa? Sekarang balik ke tema. Keadaan yang terjadi, Kamu pernah keadaan dilaporin yang keadaan yang terjadi. Enggak, aku tanya, nggak usah ngomong terlalu panjang lebar. Kamu pernah dilaporin polisi sama teman-teman yang suka debat? Pernah? Kemarin pernah? Pernah nggak? Kemarin pernah kan? Siapa yang laporin? Yang laporin kamu Nggak tahu saya namanya bukan siapa. kami loh. Saya nggak tahu Kami namanya siapa. Ada muslim yang Streaming Mudis. laporin. Gimana? Siapa teman-teman debater muslim yang laporin kamu? Ada nggak? Kalau secara ini saya belum tahu, kemungkinan nggak ada. Cuman ada satu kemarin yang Itu loh. nggak tahu siapa itu, nggak tahu entah itu pura-pura Islam atau apa, juga nggak tahu pura-pura Kristen atau apa juga nggak tahu. Ini kalimatnya Tapi seperti dia ini. bilang Kamu dilaporin sama teman-teman debater muslim. Ada nggak? Jadi Oh tidak ada, sepertinya tidak ada. nonsen ucapanmu dari tadi yang katanya nggak bebas, yang katanya begini. Ada nggak yang laporin kamu, teman-teman muslim? Buang Sepertinya semua. tidak Kamu. ada. Nah, ya sudah, kalau nggak ada, buang dari tadi kamu itu. Oh iya, tapi kan banyak yang sudah menghasut-hasut, laporkan, bahkan kalau komen-komen itu Nah, di pihakmu nggak ada yang kalau kayak gitu. ketemu di jalan. Memang dari Tunggu. Iya, kita nggak bicara tentang itunya, Gus. Kita bicara yang sudah terjadi. Seperti Bela. kan juga lebih brutal. Suara Tapi bukan ini ya. Kristen putus-putus nggak tahu suaranya, lihat ya. nggak, saya nggak dengar suara dia memang lebih putus-putus. brutal loh. Suara dia putus-putus saya nggak dengar. Debater ngaku penginjil tapi lebih begitu loh, lebih Ya, jadi banget. di live chat itu memang brutal. Kan do kasih lihat. Kok malah hilang dia. Lah iya, kamu kan nggak pernah dilaporin. Terus kenapa kamu punya kekhawatiran berlebihan? Pernah dilaporkan, cuman saya Teman-temanmu tidak nggak ada tahu punya rencana yang lapor juga. yang melaporkan Maka- itu. Dis, kalau hidupmu pernah penuh dengan restrimis begitu ya kamu lebay, Dis. Lebay kamu itu. Saya ini bicara secara keseluruhan, Gus, bukan bicara saya pribadi. Enggak, oke, aku tanya sama kamu. Secara umum Indonesia ini damai enggak? Aku tanya sama kamu. Damai. Nah, ya sudah.
Kamu pengen satu negara itu sempurna. Kita kan nggak bicara itu. Kita bicara dalam konteks diskusi lintas iman yang terjadi sekarang ini. Kenyataannya seperti apa? Kalau misalnya, oke, kalian bisa ngundang Zakir Naik, dia ngomong begini, masuk YouTube, ditonton jutaan orang. Coba kalau misalnya kekristenan melakukan hal yang sama gitu. Ya coba aja. Oh ya coba aja, ngapain dicoba? Udah tahu resikonya kok dicoba. Gimana sih Bu Sandi? Enggak, saya heran kamu itu orangnya nggak realistis gitu loh. Kamu itu orangnya nggak realistis berpikir. Coba aja kamu datangkan dengan cara-cara yang prosedural. Coba aja, sedangkan Ahok aja baru cuma ngutip sedikit aja 2 tahun kok. Gimana kamu tuh? Kamu dulu wacana terakhir dari Menak Yakut itu mau coba undang Paus sama undang siapa itu satunya itu. Makanya jangan pesimis dulu kamu jadi orang itu. Pikiranmu tuh kotor terus gitu loh. Nah ini kamu itu, satu pihak kamu bilang Saifuddin Ibrahim yang hanya ngomong sepatah kata. Itu kamu bilang biar kondisi, dengar dulu. Kamu bilang biar demi kondusivitas supaya ini jangan begitu. Tapi di satu pihak kamu bilang coba dulu. Nanti diundang benar kejam. Gimana? Enggak, itu yang ngomong tuh salah bukan kami loh. Bahkan orang-orang dari kekristenan itu udah minta maaf juga loh. Mereka aja mengakui yang dilakukan dia ini nggak bagus. Guru dia sendiri udah minta maaf tuh. Guru dia sendiri Gilbert Lumondongnya udah minta maaf, bilang yang dilakukan Saifuddin ini memang kebodohan. Bodoh. Ini yang bilang bukan umat Islam loh, Dis. Orang-orang yang cinta NKRI itu yang bilang, PGI bilang, Gilbert Lumondong bilang. Ngapain nggak kamu kritik mereka? Jadi saya bilang, saya bilang ya. Siapa yang betul-betul tahu isi hati manusia hanya Tuhan. Yang saya sampaikan, saya sudah bilang tadi dari awal, makanya kalian nyimak dari awal. Saya tidak tahu apa motivasi asli dari Saifuddin Ibrahim. Saya tidak tahu apa motivasi asli dari Gilbert Lumondong, ya. Saya tidak tahu apa motivasi MKC begitu. Yang jelas, yang saya lihat di lapangan, ya, bahwa para apologet Kristen dengan para apologet Muslim itu mengalami satu perbedaan, ya, punya nuansa yang jauh berbeda. Kalau kalian ngomong-ngomong tentang Kristen itu bebas melanglang buana. Tapi sementara kalau dilakukan hal yang sama oleh para apologet Kristen langsung ditangkap polisi. Itu yang saya omong. Saya nggak ngomong motivasi. Iya, udah berapa tahun? Udah berapa tahun itu dilaporkan? Tahu nggak udah berapa tahun itu dilaporkan? Memang kecil dadak kenanya. Nah itu kamu makanya Gus, kamu juga kan baru kemarin sore diskusi lintas iman begini. Bahasa kayak gini biasa di segala aku. Loh, enggak, memang iya loh. Kamu nggak pernah saya lihat tahun-tahun 2012 kamu nongol di dunia persilatan begini, nggak pernah. Saya lihat namamu. Kan baru-baru kemarin sore semua ini kalian baru muncul. Ukurannya yang bikin standar mampu atau tidak, apakah pernah nongol dan tidaknya tadi? Karena aku punya kerjaan. Kalau kamu cuma urusin kayak gini terus. Makanya saya bilang ini bukan bidangmu. Kamu lebih baik kamu dengerin saya. Emang yang menentukan bidang itu kan? Lo kan kamu jam terbangmu. Enggak bisa loh. Jam terbangmu dalam diskusi lintas iman ini baru berapa lama? Terus apa masalahnya? Lebih bagus kamu diam, makanya saya jelasin. Ya Waloni itu sudah dilaporkan sejak lama. Ya yang lapor bukan 1-2 orang. Tahu nggak apa? Nggak ada ini perkembangan kasus. Ulang tahun terus itu kasusnya di Mabes Polri laporannya itu. Ulang tahun terus. Pelapornya berarti nggak cerdas. Kalau ada laporan yang dianggap tersendat, bukan. Sekarang saya tanya sama kamu, apa bunyi KUHAP tentang isi laporan? Apakah ada bunyi KUHAP itu pelapor harus tanya terus sama penyidik bagaimana tentang perkembangan? Ada kayak gitu? Kamu yang goblok. Pelapor itu kamu penegak hukum tapi kualitasmu seperti ini. Enggak, ya kamu yang dungu. Pelapor itu kalau merasa laporannya tersendat, dia boleh kirim surat mohon perkembangan penyidikan. Kirim surat. Loh, tugasnya penegak hukum apa terhadap laporan? Tugas penegak hukum itu menyelidiki. Kalau pelapor merasa ada yang tersendat, dia boleh minta hasil penyelidikan, Dis. Hasil penyelidikan. Bidangmu itu jual gangsing aja loh. Bukan bidang. Ngerti apa kamu, Gus? Lah kamu. Oke, tunggu ini karena Bang Hukum, tunggu aku skip bentar ya. Ini ada Bang Elang Kabib, dia dari praktisi hukum juga. Mungkin dari Bang Elang Kabib ada yang mau disampaikan? Kalau bicara hukum ya di sini, karena Bang Elang Kabib juga pengen jelasin kamu tentang hukum. Karena kan sebenarnya kita punya spesialis masing-masing. Contoh misalnya kayak kamu bilang Gus Andi nggak ngerti, saya agak aneh gitu. Karena Gus Andi ini kan pengacara dan memang itu profesi dia. Ya contoh kayak kamu ngomong sama tukang bangunan, kamu salah pasang gitu. Padahal itu profesi dia. Kalau saya sebenarnya bukan bagian saya diam. Iya, mungkin silakan Bang Elang Kabib ada yang mau disampaikan. Saya miris pengetahuan seorang pengacara kayak gini, repot. Nah, aku tambah miris orang yang bukan bidangnya ikut ngomong, itu tambah miris, Dis. Malu-malu. Ya, mungkin dari Bang Elang Kabib mau sampaikan apa nih masalah hukum nih? Assalamualaikum Bang Julius, Gus Andi. Selamat malam Bang Dis.
Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat dulu Bang Edis ya. Dari tadi saya dengarnya Abang ini melas saja. Apa sih masalahnya Bang? Waduh, masa saya Masalahnya- jelasin dari awal lagi nih. Repot lagi juga nih Bang Elang ini. Bukan, maksudnya saya mau nih, saya dengar Abang ini sepertinya takut bicara. Jangan-jangan Abang nanti takut makan. Itu yang bikin sakit Bang. Kenapa takut bicara kalau itu seperti yang dibilang Gus Sandi tadi, kok ranah dalam dialog itu apa masalah? Kalau itu Ya, yang monoton kan tergantung anu nanti tergantung masa. Kalau masa yang ngomong saya salah ya berarti salah. Kalau gini seperti yang dibilang Gus Sandi tadi, saya nggak jauh beda dengan beliau. Kalau itu sebatas ranah dialog, kemudian berdasarkan ada literaturnya, saya rasa nggak ada yang salah. Tetapi kalau di luar itu ya seperti gini loh, kita bicara bahwa dunia ini bulat atau dunia ini datar, itu kan ada literaturnya Bang. Tetapi Beda. kalau- Itu kalau ngomong agama nggak seperti itu, Kabib. Nah ini antum kemana aja ini? Ya, kalau ngomong agama itu lain. Tahu nggak Ahmadiyah? Apa yang Ahmadiyah yakini? Mereka meyakini ada seorang nabi setelah Isa namanya Ahmad. Bukan Muhammad, Ahmad itu menurut Ahmadiyah. Ahmad itu orang India itu. Dan mereka punya keyakinan semacam itu. itu Terus apa? berarti- Enggak, terus apa yang dilakukan terhadap Ahmadiyah? Apa yang dilakukan terhadap Ahmadiyah di Jawa Barat, Ahmadiyah di Sampang, Ahmadiyah di Kalimantan? Apa yang dilakukan di Sintang? Apa yang dilakukan? Edis Ahmadiyah. Wah. Jadi Elang Habib, kalau anda biasa bahas yang lain saja, nggak usah bahas agama, pengetahuanmu nggak ada di situ. Ini model orang Ini nggak baik loh. Nggak, lu menjengkali. Di sini suka menjengkali orang loh. Kurang Bukan bagus. loh. menjengkali, yuk. Nggak, gini, Bukan Dis, lu tahu nggak salah menjengkali. satu kelemahan lu? Kenapa banyak pendebat Kristen pun nggak gitu respect sama lu? Karena lu suka kali menjengkali orang dan meninggikan diri sendiri. Ini yang kurang bagus. Ini saran nih. Ya ini saran gue kasih lu gitu. Karena nanti Sendiri. teman-teman Kristen lu yang nggak respect dan kamu nggak mendapatkan Kan dia bilang- simpati. Baik, kan dia bilang gini, kalau kamu bicara berdebat tentang bumi itu datar atau bulat, itu nggak bahas agama. Bahas agama itu lain, itu ada tensi Maksud tersendiri. saya, tunggu Orang dulu, tukang Di. maling ayam Makanya- pun koruptor, Tunggu dulu. bayangin, Kan- koruptor kalau ngomong soal agama, dia bisa sikapnya bisa beringasan, padahal koruptor dia. Itu loh Kalau bedanya. kalau bicara itu Koruptor berganti aja ya, itu sorry. bisa menyuruh orang Yes. memakan kotoran manusia kalau dibicara tentang agama, padahal dia koruptor. Itu loh, makanya Jadi- saya bilang ngomong agama itu lain ceritanya, Bang. Tensinya itu beda. Kamu mau Jadi, ngomongin orang lagi Jadi- bicara, jadi- janganlah dipotong-potong. Saya Aku itu Model-model kan bicara tadi melihat mainstreammu itu melihat playing victim terus, seakan-akan kau terzolimi, seakan-akan kau tertindas, seakan-akan ya begitu juga dengan agamamu. Sebenarnya tidak. Saya rasa di Indonesia ini paling bebas untuk beragama, tetapi tidak sebebas-bebasnya. Ada aturan, ada kaidah-kaidahnya. Jadi kalau menyangkut sudah materi-materi perkara itu, saya rasa janganlah terlalu dipojokkan. Oke, baik. Saya tanya dulu latar belakang Elang Habib ini apa? Praktisi Kan hukum. udah dibilang tadi. Oke, baik. Saya tanya sekarang, apa yang dilakukan oleh Zakir Naik di Indonesia itu melanggar pasal 156A enggak? ya enggak lah. Ya. Dari mana melanggarnya? Kalau melanggarnya itu udah diproses lah dia. Sekarang kan Oke, dia bisa sekarang saya tanya, ada nggak dia berhak nggak dia bahas-bahas Bible? setiap manusia punya hak untuk Udah bicara. saya bilang, makanya Anda saya dengar bilang. dulu. Kau Makanya bertanya, saya macam bilang. lebih banyak. Dengar dulu. Kalau kau bertanya itu, kau dengar dulu orang menjelaskan, baru kau jawab nanti gitu. Jadi ketika Anda itu mengutarakan ya sesuai dengan Alkitab yang Anda pegang, kemudian orang juga bicara tentang Alkitabmu, kau juga bicara tentang, selagi itu dalam koridor di dalam agama masing-masing, saya rasa nggak ada yang masalah. Nggak ada Yang masalah. masalahnya itu Yakin. ketika kau itu keluar dari situ. Contohnya seperti yang dilakukan Saifuddin Ibrahim ini. Dia kan minta menghapus Apa? itu. Apa yang keluar? Coba apa yang salah dari minta menghapus? Dengan keyakinan Apa yang salah dari minta menghapus apa? ya jelas Coba di- tunjukkan pasal apa yang dilanggar? Pasal apa yang dilanggar? Ya itu 156. Pasal apa yang dilanggar? Oke, bagaimana? Mana unsur yang dipenuhi apa di situ? Apakah dia menafsirkan Quran? Ketika Apakah dia dia meminta, menafsirkan Quran? gini loh, kamu dengerin. Ketika dia meminta menghapus ayat-ayat Al-Quran, itu dia menghina kitab suci umat Islam. Paham nggak? Ya, makanya saya bilang hukum itu tergantung isi kepalamu. Nanti biar diuji di peradilan. Ya, Kalau itu, kepala makanya saya bilang itulah yang saya bilang selama ini, hukum itu tergantung siapa yang memutuskan. Kamu lebih percaya pada dihukum daripada omonganmu. Kalau
menganalisa soal hukum, aku lebih percaya pada penegak hukum daripada otakmu, karena kamu bukan orang hukum. Itu aja loh, simple. Kalau kamu Muhammad orang hukum. Enggak, saya tanya Muhammad sekolah hukum enggak? Enggak, saya tanya dulu sama kamu, Muhammad sekolah hukum enggak dia? ini yang pertanyaan orang tolol. Lari lagi kan? Lari lagi kamu saya tanya. Kita bicara hukum di sini, hukum Indonesia, Dis. Dungu banget sih kamu itu. Kita nggak ngomong hukum secara umum, kita ngomong. Oke, Muhammad sekolah nggak? Ya, Nggak, Muhammad sekolah nggak? Bicara Saya tanya dulu. Muhammad bisa baca tulis nggak? Saya tanya. Aku nggak mau jawab, ini menyimpang dari tema. Muter-muter lagi. Itu makanya saya bilang, ketika saya membuka mulut saya, itu langsung menimbulkan kejang-kejang. Selip sedikit, lapor polisi. Kalau sesuai dengan Al-Quran itu kau bahas itu. Masalah. Elang sama Kusani tahu apa? Dulu ya. Sorry. Tunggu, turunin dulu semua. Ya, semua simpel, Dis. Aku kadang-kadang lihat kamu tuh gimana ya? Kita bisa merasakan yang tadi saya bilang tendensi itu kan perasaan. Kita bisa merasakan. Lu tahu nggak kenapa orang Kristen sampai sekarang tuh nggak ada yang berani kayak benar-benar kayak frontal sama gua? Karena yang gua bilang itu selalu sesuai, dan aku ngomong tuh nggak pernah kebencian loh. Aku nggak pernah benci teman-teman Kristen. Aku nggak pernah benci dengan Kristennya. Aku cuma kesal sama orangnya. Dari dulu aku kesal sama orangnya, dan itu teman-teman Kristen akui. Ya, kita bisa merasakan tendensi itu. Cuman itulah hati-hati gitu dalam ngomong. Ya, di sini kayak contoh lu tadi komplain, wah selama ini banyak muslim gitu kan. Ini kenyataannya kan bukan kami yang lapor kamu, bahkan ini orangnya yang lapor ada di sini malah nih Bang Bob. Terus kedua, asal lu tahu, Dis, kita bandingin ya, Dis ya. Kata-katamu tuh sadis. Kata-kata gue belum sadis sekali, tapi aku dilaporin sama orang Kristen lumayan banyak. Ada beberapa yang ngelaporin aku, kirim WA laporannya ke aku. Mau aku tanyain gitu. Kok aku belum dipanggil? Terakhir orangnya yang malu sendiri cabut. Ada yang sampai kejang-kejang telepon gitu kan, ku laporin kau ya gitu. Aku santai aja, nggak pernah aku kejang-kejang sampai playing victim. Wah, saya dilaporkan gitu kan, karena saya sudah dilaporkan teman-teman Kristen, semoga teman-teman Muslim donasi kepada saya biar saya bisa menghadapi kasus hukum ini. Nggak pernah, Dis. Saya nggak pernah menjadi orang yang mentalnya itu korban, karena mentalitas itulah yang menjadikan kita ini siapa. Mungkin kamu harus belajar untuk jadi punya mental pemenang, Dis. Saya nggak tahu ya di gereja kamu kenapa nggak diajarkan ya. Tempat saya dulu kami diajarkan punya mentalitas itu harus seperti pemenang. Nah, kenapa kalau kamu tuh kayak mentalnya tuh kayak ya itu selalu ngeluh gitu kan, selalu aku ketemu sama kamu berapa kali, Dis ya, dan semua selalu keluhan. Tak kenapa? Selalu isinya semua keluhan. Ya, mungkin dari Bang Bob ada yang mau disampaikan ya. Sorry ini untuk Bang Langkabil sama Gus Andi saya taruh di backstage dulu. Ya, mungkin dari Bang Bob ada yang mau disampaikan nih buat Bang Edis. Atau Edis ada yang mau komplain gitu? Iya, terima kasih Coach Julius sama Bang Edis ini udah dikasih kesempatan untuk gabung ini. Terakhir kali nggak pernah ketemu ya? Perasaan pernah ngobrol nggak? Atau ini pertama kalinya? Ini perdana ini. Wah, ini perdana ya, luar biasa artinya ya, perdana. Ini kayaknya tanda-tanda meteor mau jatuh ini. Iya, karena setahu aku dulu berapa kali kita rencanakan Edis nggak bisa terus ya, 2 kali kalau nggak salah, 3 kali totalnya. Iya. Saya pikir pernah ketemu di tempat lain, artinya belum ya. Oke, silakan. Iya, jadi sebelum ke Bang Edis ya, saya tadi tertarik mendengar diskusi itu ya. Jadi ada bahasa dari Bang Edis itu, hukum itu tergantung yang menghukumnya begitu ya. Ya, bagi orang-orang yang doyan melanggar hukum akan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang paham dan sadar hukum tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena bagi orang yang tidak tahu hukum, maka hukum itu sangat berbahaya, dan hukum itu diberlakukan untuk orang-orang yang tidak mau tahu dengan hukum. Kalau orang-orang yang tahu hukum sebenarnya tahu aturan, tidak perlu ada hukum itu karena dia sendiri sudah taat aturan. Sudah taat ya, sudah tidak mau jahat, sudah tidak mau mengganggu orang lain, sudah tidak mau membuat orang merasa tidak nyaman gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya keinginan atau berencana mau berbuat jahat, maka ya hukum itu salah satu hal yang mengganggu begitu. Nah, kemudian kalau tadi Bang Edis bertanya, saya tidak tahu arah pertanyaannya kemana, tapi yang bisa saya pahami pertanyaan itu, Nabi Muhammad itu bisa baca tulis nggak, tahu hukum nggak gitu ya, seolah-olah mau membawa Nabi Muhammad itu tidak sekolah bisa buat hukum begitu ya. Ya jangan disamain atau gitu ya, karena apa, Nabi Muhammad itu utusan Allah ya. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah seperti yang dikatakan, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah. Makanya seorang Nabi Muhammad itu bahkan yang tidak mengecap sekolah pendidikan mampu mengajarkan hukum Islam, dan hukum Islam itu diterima di dalam kurikulum ilmu hukum Indonesia begitu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Edis lagi juga, menghapus ayat itu salahnya di mana begitu ya. Simple, ngebalikinnya simple. Coba Saifuddin Ibrahim suruh ngomong begini, Kristen itu mengorbitkan atau melahirkan teroris, maka 300 ayat harus dihapus dari Alkitab. Coba dia ngomong begitu, dia ditangkap apa enggak? Coba dia ngomong begitu. Atau ada nggak yang berani ngomong begitu? Biar kita cari perbandingan nih. Ditangkap nggak yang ngomong 300 ayat di Alkitab dihapuskan,
Jangan atau suruh hanya saya mati waras. Kalau saya Ya, mati waras, kita yang nggak waras. atau hanya Saifuddin aja yang ditangkap gitu. Coba ada nggak yang berani? Biar kita buktiin gitu. Ya buktiin hukum Indonesia itu seperti apa, begitu. Saya Biar jawab ya. kita tahu di mana salahnya ketika membilang menghapus ayat suci. Ya, bagi orang-orang yang menganggap Al-Qur'an itu mainan, ya sah, itu tidak masalah. Tapi bagi Indonesia, kitab suci itu sudah dilindungi. Di Indonesia, Alkitab, Al-Qur'an, Tripitaka, Weda dan lain-lain kitab agama lain itu dilindungi. Makanya ketika Yahya Waloni mengatakan Alkitab itu palsu, salah satu dasar pertimbangan hakim menyatakan dia terbukti bersalah adalah Alkitab kitab suci yang dilindungi oleh negara. Keasliannya itu sudah dijamin oleh oleh negara Indonesia. Sudah dijamin oleh pemerintah Indonesia. Begitu juga Al-Qur'an. Kalau Saifuddin mengatakan dihapus 300 ayat, dihapus untuk apa? Saifuddin itu mengatakan menghapus bukan ujuk-ujuk, saya Saifuddin Ibrahim, saya minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Apakah seperti itu? Oh tidak. Saifuddin mengatakan ada alasan dia untuk meminta itu dihapus. Dan itu dihapus tujuannya untuk apa? Dia sampaikan. Sehingga antara niat, maksud, dan tujuan itu bersesuaian. Ya, itu bersesuaian. Begitu. Kalau tadi Saifuddin Ibrahim itu menyempurnakan terjemahan Al-Quran, saya rasa tidak ada yang salah. Atau memperbaiki, mengoreksi terjemahan Al-Quran, itu nggak ada yang keliru. Karena apa? Karena tidak ada yang mengurangi nilai kesucian dari kitab suci itu. Kita kalau belajar, kalau seorang orang hukum, dia harus paham. Seperti perkara Ahok, kenapa Ahok cuma ngomong Al-Maidah ayat 51, Al-Maidah 51. Tahu nggak pertimbangan hakim apa menyatakan Ahok itu bersalah? Ahok sudah mengetahui yang dia sebutkan itu adalah ayat suci. Dia sadar itu ayat suci. Tetapi dia mengatakan demikian, mengatakan seperti itu, sehingga mengurangi kesucian dari ayat suci itu tadi. Hukum itu nggak bisa seperti yang mereka inginkan. Bagi sebagian orang, berbicara tentang ayat suci itu, ya biasa-biasa saja, kebebasan berpendapat segala macam. Tapi bagi negara ini, semua kitab suci harus dilindungi, harus dijaga. Ya. Nah tadi Bang Edis mengatakan, berbicara agama itu sangat sensitif. Karena berbicara tentang agama sangat sensitif, makanya ada undang-undang yang mengatur melindungi agama. Bang Edis perlu tahu, dalam hukum pidana ada delik karena pidana, delik oleh pidana, delik untuk pidana, delik terhadap pidana. Itu agama. Ya, saya ulangi, delik karena agama, delik oleh agama, delik untuk agama, delik terhadap agama. Jangan terlalu panjang-panjang biar nggak terlalu ini. Kita satu-satu dulu. Jadi terlalu lama nanti, terlalu panjang. Satu-satu aja kita mulai. Kita mulai dari Muhammad dulu. Karena ini banyak yang menyaksikan. Ini banyak yang menyaksikan. Satu-satu ini udah terlalu panjang. Lo bukan terlalu panjang. Kalau Edis mau tahu hukum, itu harus dipahami. Iya, jangan ngajarin saya hukum. Gini kenapa jangan diajarin? Kenapa jangan diajarin? Anda dari tadi bicara menunjukkan Anda tidak paham hukum sama sekali. Oke, sekarang saya tanya Bang BSS. Anda secara spesifik mempelajari Al-Quran? Oh tidak dong. Oh ya tidak, kalau tidak udah gugur semua. Udah nggak perlu saya lanjutkan lagi. Apa yang gugurnya? Lo ngapain kita bicara Quran? Lo bahas hukumnya kenapa jadi Al-Quran? Ya tadi Saifuddin Ibrahim. Oke, sekarang ke Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak usah ngomongin Quran ya, karena Anda sudah terdiskualifikasi ngomongin Quran. Jadi gini. Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat ya yang di dalam pandangannya itu sebentar ya, ada yang nelpon saya sebentar ya. Saya lagi siaran Edisi saya bilang gini sebentar ya, saya tanya dulu BSS. Sebenarnya ini pertanyaan ini bukan di bidang Anda ya, saya tanya Anda pribadi. Di Indonesia pernah tidak ada satu kejadian heboh ya tentang dijadikannya Al-Quran sebagai barang bukti? Anda tahu nggak itu? Halo? Ya. Tahu itu? Maksudnya dijadikan barang bukti? Udah repot lagi. Bukan, enggak. Udah repot lagi. Saya nggak bisa bicara lanjut lagi kalau udah kayak gini. Karena begini, Edis bicara jangan berdasarkan sumber berita atau artikel orang lain. Nah. Yang dimaksud barang bukti di dalam hukum, Anda paham tidak? Artinya gini loh, saya tidak Anda tahu tidak? Anda sesuatu. Enggak, Anda mengatakan pernah tahu enggak?
Al-Quran dijadikan alat bukti atau barang bukti. Saya mau tanya, Bang Edis tahu nggak barang bukti atau alat bukti di dalam pembuktian di dalam hukum? Kita nggak bicara definisi barang bukti. Kalau Bang Edis tidak paham barang bukti, tidak akan mungkin Bang Edis mengatakan ada Yang saya Al-Quran tanya bukan definisi barang bukti. Saya tidak tanya definisi barang bukti. Bagaimana Edis bisa mengatakan dijadikan barang bukti? Tahu tidak, Bang BSS tahu tidak tentang dulu peristiwa yang heboh tentang apa kabar-kabar yang mengabarkan bahwa dijadikannya Al-Quran sebagai barang bukti? Tahu tidak? Saya tidak tahu. Ah ya sudah, berarti kita nggak bisa lanjut lagi bicaranya. Lah, karena sudah terdiskualifikasi BSS sebagai gini. Anda menanyakan saya tidak tahu. Harusnya Anda yang tahu kasih tahu dong. Kalau Anda tidak kasih tahu, berarti Anda juga tidak tahu. Bukan tidak tahu. Kalau tahu katakan. Ngomong semacam ini itu sensitif. Nanti dipelintir-pelintir. Nah, begini. Saya mau tunggu, saya mau ngomong bentar. Ya, ini gini ya, Dis, aku bingung nih. Kok dari tadi kayak kesannya lu pengen menghindar dari Bang Bob gitu, seperti pengen lari jadinya. Atau kita bahas ini deh. Lu kan penasaran kenapa lu dilaporin? Atau enggak lu nanya gitu aja deh. Kenapa kamu dilaporin gitu? Karena dari tadi itu lain tema aja. Kita fokus ke tema yang terjadi di lapangan, bahwa kan saya harus ulang-ulang lagi kan. Intinya ada satu ketidakadilan begitu ya. Terhadap kaum minoritas ya, banyak hal misalnya khususnya dalam diskusi lintas iman dan lain sebagainya. Nah intinya makanya kan orang-orang seperti misalnya ya tadi saya ulang-ulang lagi kan, harus ulang-ulang. Intinya mungkin kalau udah dengar dari luar tadi ya itulah intinya semacam itu. Ya kamu ngomong sesuatu tuh yang belum tentu tak ada apa enggak. Saya ngomong sama Dis, kamu tahu nggak pernah ada kasus ya seperti ternyata orangnya tuh mukanya kayak monyet loh. Pernah ada kasus tuh tahun 98. Sekarang kamu coba sekarang buka layar. Sekarang buka layar. Kamu tampilkan layar Google. Kamu klik aja di sini. Al-Quran barang bukti. Klik aja gitu. Kamu klik aja di Google. Jadi gini, itu yang saya katakan. Edis, kalau mau belajar hukum jangan cuman Google. Kalau dari Google bisa belajar hukum. Sekarang itu semua udah di Google, BSS. Gak perlu. Google itu lebih luas dari hukum. Lah kalau bisa seperti hukum itu hanya setitik ilmu dibandingkan Google. Tapi belajar hukum kalau bisa dari Google itu yang kuliah hukum sekarang berhenti semua kuliah itu cuma dapat ijazah. Kuliah itu cuma dapat ijazah. Jangan gitu. Emang dapat ijazah? Emang bisa dapat ijazah kalau kuliah itu? Iya, makanya saya bilang kuliah itu dapat ijazah. Oh, jadi kuliah itu dapat ilmu? Enggak dapat ilmu? Ilmu sekarang didapat dari mana aja, bukan cuma di bangku kuliah. Kuliah itu nanti standar yang sama bisa dipakai, orang nggak usah lagi sekolah di STT ya untuk jadi pendeta, tinggal Google aja, nggak usah susah-susah. Lembaga itu hanya mengeluarkan sertifikat. Lembaga itu hanya mengeluarkan mencari ilmu. Mencari ilmu sekarang tidak harus di universitas. Kalau ilmu yang nggak benar lebih banyak, itu kamu nggak bisa memastikan ilmu itu benar nggak. Google itu terlalu luas. Saya jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Gini, kalau kau bilang begitu, Edis, kalau bagimu belajar dari Google itu cukup, itu hakmu. Tapi jangan kau rendahkan dunia pendidikan di Indonesia. Saya tidak merendahkan. Saya tidak merendahkan. Kau bilang kuliah itu hanya dapat ijazah. Lo memang kuliah itu kan dapat ijazah. Kalau nggak dapat ijazah nggak kuliah. Kau ini aja kau udah mutar. Tadi kau bilang hanya. Secara legalitas, tidak konsisten. Itu cuma dapat ijazah. Nah, makanya banyak lulusan kuliah setelah lulus ya nggak bisa apa-apa, sama aja. Kalah sama itu kau, kalau kami beda. Aku tamat kuliah jadi pengacara. Di mana aku bisa dapat fokus saja. Kalau bukan di fokus kuliah? Saja. Nah, tadi sudah fokus. Kalau fokus tema, tadi aku tanya, kalau memang pernah tahu Al-Quran jadi barang bukti, coba sebutkan. Nyuruh buka Google. Bahas hukum, modal Google, Anda bukan kelas saya. Kan sudah saya bilang. Saya tidak mau memakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu biar Google yang ngomong. Kalau saya tidak mau pakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu yang sensitif. Saya tidak mau. Saya tidak mau pakai mulut saya untuk mengatakan sesuatu yang sensitif. Nanti dipelintir. Biar Google yang ngomong. Yang mengatakan biar lihat berita. Mulut Anda bukan Google. Loh, iya, lihat makanya berita. Saya bilang kalau cuman berita, Edis, Anda ini tidak mau paham hukum tapi sok-sokan tahu hukum. Iya, Anda hanya bisa. Iya, Anda hanya berbicara tentang ada begini, ada begini. Anda pernah tidak sekarang fokus saja ke tema. Sekarang fokus ke tema. Tunggu, kita bukan benci lu, Dis ya. Cuman aku saran nih sebagai teman. Kalau cara kamu seperti ini, kamu nggak akan diterima dimanapun, Dis. Kamu tuh bukan hanya dibenci sama Muslim, ya, tapi dibenci sama orang Kristen juga. Kalau mau pendapatmu pribadi tidak masalah. Iya, pendapatku pribadi. Itulah aku bilang mungkin kamu harus berubah. Apa yang mau dibantah? Edis, gini loh. Ini disaksikan orang lain dengan Google tuh. Ini disaksikan banyak orang loh.
Kita malu menunjukkan pola pikir kita yang rendah di hadapan banyak orang. Kalau kita tadi ngomong berdua di Sah-sah kamar atau di kedai saja kopi, kalian berpikir semacam itu, sah-sah saja. Tahu ya, Tidak perlu saya dia bantah. pakar semua, lihat ya. Dia pakar Quran dengan belajar dari Google. Dia pakar hukum dengan belajar dari Google. Besok dia pakar luar angkasa, ya dia pakar luar angkasa dengan belajar dari Google juga. Ini kan bahaya. Berapa persen sih ilmu yang kalian dapat dari ini? dari mana? Berapa persen ilmu yang didapat dari internet? Sekarang ilmu itu udah di internet semua. Astaga, dengar Edis. Loh, Dunia kok dengar? digital itu diberdayakan dalam dunia pendidikan sebagai referensi. Iya, Paham jadi kalian Nah, jangan setelah aku jelaskan, jangan setelah aku jelaskan meremehkan kau ngomong Google. iya. Setelah aku Jangan jelaskan kau meremehkan ngomong iya. Google. Tadi kau ada ngomong gitu Kalian bilang nggak Enggak, ada tadi apa-apa kau ada di ngomong gitu Google. Kau tadi ada Enggak, ngomong gitu enggak? Kamu bilang nggak ada apa-apa di Loh, Google. karena kau bilang belajar itu Oh. bisa dari Google. Edis, referensi banyak itu. orang nggak sekolah cuma belajar dari Google, pinter kok. Waduh, itu pinternya Waduh. kayak kau sama Saipudin. Iya, karena kalian Iya. itu nggak tahu apa-apa kalau soal Nah, itu. nah, kan itu kan. Makanya lihat berapa banyak Edis. orang yang pinter dari baca dari hanya Google. Edis, kalau pemikiran orang sepertimu, tidak perlu ada sekolah, tidak perlu ada dunia pendidikan, tidak perlu capek-capek belajar, tinggal buka Google. Iya. Betapa Kamu itu hidup dalam betapa- satu birokrasi. Betapa Makanya kamu malangnya bicara lah seperti orang-orang seperti Anda yang hanya belajar dari setitik air tapi merasa sudah paling pintar. banyak orang belajar bengkel dari Google bisa jadi, belajar koki dari Google Edis. bisa jadi. Nggak perlu sekolah dia. Makanya coba Banyak kok. sekali, Cuman dia coba- nggak punya ijazah itu aja. Edis, Banyak coba orang lebih sekali. pinter, banyak coba orang lebih sekali. pinter dari orang sekolah itu. Cuman mereka nggak punya Ada. ijazah. Kapan ada Kalian- di dunia ini yang tidak sekolah lebih pintar dari yang sekolah? Jadi melebar kemana-mana kalian. Bahasamu Fokus saja, bahasa, fokus saja ke bahasa orang yang malu mengakui kebodohannya tetapi merasa benar berdasarkan argumentasi yang tidak masuk akal. Iya, Harusnya Anda mengakui saya tidak tahu tentang hukum karena saya tidak belajar hukum. Selesai. kalau kalian Loh, kalau kalian apa? ngerti dengan Enggak, ngerti Anda dengan paham hukum keadaan tidak? yang terjadi sekarang, Anda paham hukum tidak? seperti itulah yang terjadi. Edis, ketidakadilan memang ada di bangsa ini, ada di negara ini. Sampai hari kiamat ketidakadilan itu tidak akan habis. Ingat, Sudah kan ketidakadilan itu yang dibahas. pasti. Nah, Kan itu yang sekarang, dibahas dari tadi. kalau kau bicara ketidakadilan, apa hubungannya dengan Al-Quran? Nah, BSS ini datang dari mana ini dari tadi? Baru datang langsung ini. Lah, Kamu ngerti nggak yang tanya. dibahas dari tadi apa? Ngerti tentang Saipudin? Apa Kan yang aku dengar dibahas? 300 Apa yang ayat dibahas dalam dari Al-Quran. Kau bilang itu tidak adil karena dia diproses secara hukum. Iya kan? Bukan hanya itu yang dibahas dari tadi. Yang mana? Yang mana? Coba. Pembahasannya Apa saya 300 kalau- ayat kalau dihapus saya dari jelasin lagi Al-Quran. dari awal. Ah lah, Edis. Loh, mau saya jelasin lagi dari awal? Gini. Kalau Enggak, kau mau saya jelasin lagi dari awal. kalau Enggak, saya kau- tanya apa latar belakang sehingga dia bilang sekarang gitu. begini. Kalau Biasanya kau- coba saya tanya dulu sama kamu, apa yang Iya. jadi latar belakang dia ngomong gitu apa? dia mengatakan ayat Al-Quran itu menjadikan orang Latar teroris. belakang dia mengatakan demikian Iya, apa? dia mengatakan ayat Al-Quran itu menjadikan orang teroris dan radikal. Iya, latar belakang dia ngomong gitu apa? Edis, kau ngerti nggak latar belakang? Aduh. Alasan dia ngomong Oke itu lah. ya itu. Dia mengatakan ayat itu membuat orang Gimana jadi Yus? teroris dan radikal. Masih mau dilanjutkan lagi? Enggak, Dis, tapi serius, Dis. Kita harus belajar menghargai orang dulu, Dis. Kita nggak ada gunanya itu merasa pintar atau kamu pintar sekalipun lah ya. Orang sepintar apapun itu, kalau attitude-nya nggak benar nggak dipakai di dunia ini. Kita sering melihat ya orang tuh pintar secara Bukan ilmu. masalah edit. Tapi Kan attitude-nya tadi ada. sudah saya bilang, para apologet Muslim itu bebas leluasa berbicara tentang kekristenan. yang begitu Contohnya dibalikkan misalnya ke kamu, buktinya ada nggak gitu kan ditanyain Sudah buktinya saya kamu sampai hari ini nggak pernah sebutkan. ditangkap. Pernyataan-pernyataan kamu pernah nggak ditangkap, bahkan kamu juga mengarang buku yang isinya itu sebenarnya aneh-aneh gitu kan, yang isinya malah memfitnah Bisa Islam. nggak kamu bantah? Aman Bisa betul, nggak Pak. bisa nggak kamu bantah? Kan udah saya kirim sama kamu gratisan. Iya, udah pernah kita Nggak bantah ada kok. bantahannya, Apa nggak ada Dis, nggak ada bantahannya. yang pertama kali Mana membedah buku bantahannya? kamu siapa? Ada videonya nih, Dis, Mana ya. bantahannya? Kontennya masih ada, Dis. Terus kamu Wah. ingat nggak kamu bilang apa? Oh, itu cuma sebagian, masih ada yang lain. Terus aku Nunggu bilang, bantahannya kalau nggak sebagian ada, depannya nggak saja ada. sudah salah, apalagi yang lain. Ingat nggak? Kamu sendiri mengakui, iya. Terakhir kamu terima kalau yang kamu buat itu salah, tapi kamu bilang itu cuma sebagian, bukan semua. Terus aku bilang ini baru mulainya udah salah, apalagi yang lain. Dan aku ya, sini teman-teman juga saksi. Ya, ini masih ada kontennya. Ya, saya orang pertama yang bedah buku kamu, betul nggak, Dis? Kita yang pertama kali bahas buku kamu dengan saya. Waktu itu ada Ustadz Alwan sama teman-teman yang lain, ingat nggak? Yang Jangan kamu bilang nggak ada buku digital. yang dibantah itu harus jelas satu persatu runut ini itu. Gampang ngebantah sumber dari Google, gampang lah. Kalau ngebantah sumbernya dari Google, belajarnya dari Google ya gampang lah. PSS, kamu itu tahu apa tentang Quran? Udah kamu bilang itu bukan bidangmu. Kau Lebih baik tahu kamu apa? diam. Kau tahu apa tentang Al-Quran? Kau sekolah di mana tentang Al-Quran? Pernah mondok?
Pernah Udahlah, kamu belajar urusin dari Google. kerjamu. Bukan Kalau kamu tunjukkan. bukan bidang Gini ya, Quran, nggak usah kamu Edis, bahas Quran. aku bisa menunjukkan latar belakang Saya nggak mau jadi mama. Saya bukan mama sepertimu. Saya nggak mau nanggapin Iya, kamu. Saya cuma ngobrol biar sama Julius aja. di situ tadi. Biar Saya aja. cuma ngobrol sama Julius. Lebih bagus. Gimana Yus? Enggak, Kita mau bentar. lanjut. Bentar kok. Oke, Lebih Saya bagus. nggak mau jadi Gini mama. Edis, lebih bagus kau jadi mama daripada jadi bencong kayak sekarang. Bukan. juga. Jelas, Tapi Kayak mama gitu, jelas. kayak penegak Jenis hukum. kamu kan komplain masalah Kau yang pelaporan. duluan bilang aku Padahal mama. Kau Iya. aku bilang kau Padahal- bencong. Kau Tunggu. ngomong A tapi kau nggak bisa membuktikan sedikit pun omonganmu. Tunggu, Kau tunggu, tidak tunggu. paham Al-Quran. Dia bilang saya Kau bencong. bilang katanya. Kayak kau gini, bilang kayak aku gini mama. pengacara. Lo iya, Pengacara kan? lo iya. Kumit dulu dua-dua, ya coba kumit dulu dua-dua. Kan tadi kamu komplain masalah prosedur hukum, kenapa kamu dilaporkan? Kan ternyata yang laporkan kamu bukan kami. Terus Bang Bob, ini kenapa kamu nggak pernah nanya? Kenapa kamu laporkan saya? Malah kamu lari ke sana kemari. Coba dijelasin dulu, atau saya yang nanya ini, Bang Bob, Bang Edis ini nggak terima dia dilaporin, karena dia merasa dia nggak salah. Apa sebenarnya kesalahan dia sehingga Bang Bob ini melaporkan dia? Ya, menistakan ajaran agama Katolik. Ya, kenapa dia nggak menistakan? Dari mana gitu? Oh, dia katakan agama Katolik menyembah patung. Atas dasar itu, terus dari kepolisian nganggapinnya gimana? Apakah polisi setuju juga, atau cuma dianggap sebagai laporan doang? Ya, iya, pasti laporan sudah masuk, saya serahkan kepada pihak kepolisian. Mau kapan dinaikkan menjadi penyidikan, mau kapan itu saya percayakan ke pihak kepolisian. Artinya ini sama juga, Dis. Buktinya kasus kamu juga nggak langsung ditangkap. Buktinya tadi kamu bilang kalau orang Kristen langsung belum selesai nasi satu piring udah kena tangkap. Ini buktinya belum ditangkap juga kamu. Masih makan sampai berpiring-piring udah. Ya, jadi gini loh, saya ngomong dulu ya. Ada orang yang dia itu model cari muka, ada orang yang di jalan lurus. Kalau orang cuma cari muka, ya buat apa ditanggapin? Saya sepakat itu. Banyak orang sekarang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Katolik menyembah patung, nggak pernah. Saya katakan. Aduh, video Ada aku, bukti, dalam aku diskusi ikut di itu, DKC itu reaksi Edis kok dalam pengetut. Wah, Kok pengetut? ini orang. Hari Oke, ini Yus, kau lanjutkan, mengatakan Yus. tidak. Nanti ku panggil Gimana, Yus? semua Mau orang dilanjutkan nggak dari ini? DKC kau kebakaran jenggot. Yus, mau dilanjutkan nggak nih? Tadi Tapi kamu kan janjinya kita berdua orang pengetut diskusinya. seperti kau bicara tentang agama Malah. sesat yang kau wajarkan. Tunggu, ini artinya nggak kondusif. Aku turunkan Bang Bob dulu bentar ya. Jadi aku bingung lihat kamu, Dis. Ada orangnya, kamu nggak nanya gitu. Kenapa kamu dilaporkan? Ya harusnya kamu kan komplain masalah laporan. Karena kamu tadi komplain, kamu dilaporkan. Ini bukti nyata bahwa umat muslim nggak pernah laporin kamu selama dalam ranah akademis loh. Baik, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Jadi ada orang yang perlu diajak ngobrol, ada orang yang nggak perlu. Contoh Yus, ya, saya punya anak nih. Anak saya nggak ngerti apa-apa soal Quran. Orang gila saya kalau ngajak dia diskusi tentang Quran. Karena dia Tunggu, ini baca sama Quran juga juga. perasaannya dulu. Ini sama juga dengan perasaan Bang Bob sama Gus Andi, tapi mungkin mereka kepancing emosi gitu, sehingga mereka jadi ikuti omongan kamu gitu. Kalau saya jadi mereka, ya saya nggak akan ngomong sama kamu, sama gitu. Saya akan bilang, kamu bukan orang yang ngerti hukum, saya nggak akan ngomong. Saya sekarang terbiasa ini ya, untuk menghindari debat kusir. Saya kalau udah sama teman Kristen, saya cuma balikin, kalau kalian nggak ngerti, udah nggak usah ngomong gitu. Karena nggak selesai-selesai gitu. Ya, kita menghindari betul orang apa yang bodoh, kamu bilang, Yus. Ya. Betul apa yang kamu bilang. Ya kan tadi kan makanya saya tanya, Bob, tapi satu hal kamu aku agak bidangmu- kurang setuju masalah Google bidangmu itu. ngerti nggak? Sebentar Gini. gantian. Yus. Google itu gantian tempat dong, referensi, kan? oke. Wah, Oke, tentang rumah sendiri nih, langsung ini nih. Enggak, Gini bukti lu loh, saya ngomong bilang. tadi. Ya, gini loh saya bilang ya. Tadi kan saya tanya, Bob, kamu ngerti Quran? Bidangmu bukan, dijawab ya sudah, nggak saya lanjutkan. Itu kalau saya lanjutkan sama aja saya ngajak anak saya diskusi tentang Quran, sementara dia pegang Quran pun nggak pernah seumur-umur hidupnya. Apalagi buka Quran, terus ngapain saya lanjutkan? Terus masalah laporan. Saya itu kan tahu apa yang saya katakan. Mungkin, ini mungkin ya, mungkin saya berkata selip tanpa saya sadar, mungkin bisa jadi. Tapi sepanjang yang saya ketahui, saya tidak pernah mengatakan yang demikian karena saya tahu implikasi hukumnya apa. Makanya gini loh Yus, coba kamu perhatikan channel saya. Selalu saya bilang dalam koridor ya, kalau ngomong dalam koridor, karena saya takut mereka salah ngomong. Saya yang jadi sasaran karena saya yang pengupload video. Selalu saya bilang seperti itu. Tapi bukti digital itu kan ada. Kalau cuman selip ngomong nggak mungkin jadi perdebatan. Karena kamu waktu sama Hurhur itu ributnya itu sampai 1,5 jam loh. Videonya itu 1,5 jam. Dan itu Yang kalian saya saling bahas bertemu. waktu itu di dalam Bible dilarang membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk Ya, kamu terus kamu menyembah kejar. kepadanya. Kamu- Yang saya bilang Tapi seperti kamu itu. kejar Hurhur. Kamu menyembah patung nggak? Kamu menyembah patung nggak gitu kan? Kan saya Kamu mengejar bertanya. orang Katolik menyembah Saya patung. bertanya bukan Betul. menyimpulkan. Kalau saya Iya. menyimpulkan baru saya salah. Saya kan bertanya. Iya, gitu. Kalau udah ditanya gini, kan mereka jawab tuh. Kalau mereka jawab, artinya kamu terima dong kalau kamu bertanya. Tapi kan kamu nggak terima. Terus kamu kasih jawaban kamu sendiri. Artinya kamu bukan bertanya dong. Gini. Ini Yang mungkin jadi bagaimana? pelajaran juga bagi teman-teman yang suka berdebat ya. Gini, kita kebiasaan gini, kita nanya. Tapi begitu dijawab, kita nggak terima dan kita memberikan jawaban kita.
Itu bukan bertanya namanya. Itu memang kamu mau supaya jawaban kamu itu yang dipakai. Itu bukan Itu kan bertanya. kesimpulanmu. Ini bagi teman-teman ya, baik Muslim maupun Kristen, ya mungkin kita harus belajar. Agak putus-putus, Yus. Kenyataannya terima, nggak Agak kamu terima. putus-putus. Jawaban dia nggak kamu terima di saat itu, Dis. Ya Jadi itulah jelas saya gitu, Dis. bilang. Makanya hukum itu terkadang seperti itu. Terkadang dia itu sangat subjektif. Kalau nggak sangat subjektif ya nggak mungkin ada perdebatan. Artinya kan subjektif. Oh enggak begini. Oh kata si Anu begini. Ya, Intinya gini, subjektif. Gitu loh. Namanya perdebatan dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Itu yang mungkin harus kita jadikan pelajaran. Ini sering kita terjadi setelah debat itu main, udah cabut gitu. Kalau nggak maki-maki, cabut gitu. Nggak pernah selesai debat itu kita santai. Ini yang Itulah kita saya bilang, ingin, ya, itulah saya bilang ada orang yang dewasa diskusi lintas iman, ada orang yang kekanak-kanakan. Orang yang kekanak-kanakan ini bisa saya bilang orang yang jam terbangnya masih pendek. Ya, nggak ada hubungan dengan jam terbang. Kedewasaan itu Tuh bukan ada. Kedewasaan itu tergantung dari jam terbang, Yus. Jam terbang itu menentukan orang. Kalau orang sudah biasa makan garam, pengalaman itu dia membantu sudah ya, semakin tapi itu. gimana? Ada orang tua sampai sekarang masih kayak anak-anak sifatnya. Jadi Iya. balik lagi ya. Kamu bisa lihat Di bidang channel apa saya dulu? saya selalu mengusahakan tutup tuh benar-benar ya udah kita selesai ya, semua udah ngomong, kalau semua udah selesai kita tutup. Itulah saya sama teman-teman Kristen, saya nggak pernah ada masalah sampai apa. Cuman mereka benci sama saya kenapa? Karena dianggap saya terlalu ngeri framingnya. Itulah kenapa orang Kristen bilang Julius terlalu berbahaya, karena kalau dia ada framing kita babak belur gitu, nggak ada yang selamat. Itu aja yang mereka takutkan. Tapi kalau mereka bilang saya kebencian, nggak ada. Ya, dan saya dari dulu selesai, kamu bisa lihat teman Kristen manapun nggak ada yang sampai kita gotok-gotokan, kecuali orangnya yang kurang ajar ya. Selama orangnya masih bisa ngomong, kita akan ajak ngomong. Kecuali yang memang udah parah sekali orangnya gitu, yang kerjanya datang-datang untuk maki-maki doang gitu. Tapi Ya, dia ada jadi yang pelajar. seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya yang seperti itu juga kan nggak saya kasih masuk ke channel saya. Oh, Tapi aku bayangkan cukup- Yus ya, dari nama kalau saya lihat namanya udah aneh-aneh, itu nggak saya masukin. Namanya sendiri udah nggak jelas, namanya dibikin kayak orang gitulah. Kayak kemarin Foto-foto. ada beberapa tulis bikin nama aku gitu kan, terus dicakap-cakap kotor, aku kasih nampak gitu, nggak masalah, biar teman-teman. Kalau tempat saya enggak. Karena gini Yus, karena gini loh, saya bilang, saya ini apalagi lihat tuh lambang saya itu salib, ya kan? Saya ini kan concernnya itu channel YouTube-nya itu kan Kristen. Jadi bagaimana saya berbicara tentang kekristenan kalau saya sendiri tidak mencerminkan itu, gitu loh. Kan di dalam Alkitab jelas dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bahkan musuhmu sendiri, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan seterusnya. Itu berusaha saya terapkan, sekalipun terkadang tetap lost control ada, tapi tetap struggling, berusaha untuk selalu on the track begitu. Nah kemudian udah mau tutup. Boleh sih, boleh lah, udah jam 11 lewat ya. Nanti mungkin baik. terakhir Jadi- saya kasih kesempatan yang lain juga. Oke baik, jadi saya tutup gini aja Yus ya. Intinya begini yang saya sampaikan. Sama intinya nih, terakhir rencana lu, karena dari tadi kita jadinya nggak dapat itu. Ya rencana itu ya namanya orang berencana kan nggak tahu. Artinya saya serahkan Yang semua tahu ada kepada penonton Tuhan. yang dengar tiba-tiba terpanggil gitu. Apa yang terbaik bagi Tuhan dilakukan terhadap saya, itu saja ya kan. Yang jelas yang saya harapkan itu adanya keadilan. Sebenarnya orang Kristen itu nggak ada pengen lapor itu nggak ada. Cuman hak yang sama begitu untuk berapologetika. Contoh Enggak, kamu udah survei semua nggak? Atau ini dari kamu sendiri? Kamu udah survei banyak semua loh nggak? Yus. Saya lihat semua. Misalnya yang sering masuk sini juga tuh Sani Humunir. Tapi Lihat, kamu coba belum lihat di pernah kontennya dilapor Sani sama umat Humunir. Muslim. Enggak, kamu belum pernah dilapor sama umat Muslim, tapi saya sudah pernah dilapor umat Kristen, bahkan 2 kali. Kamu lebih lama tadi kamu bilang. Kamu udah lebih lama, saya masih baru, tapi udah 2 kali saya dilapor. Bayangkan gitu. Kalau saya selama kamu udah berapa kali saya dilapor? Artinya lebih brutal mana gitu? Jumlah Kristen dikit gitu. Harusnya kan persentase saya kena lapor lebih kecil dong, karena jumlah umat Muslim lebih banyak dari Kristen. Tapi buktinya saya 2 kali. Ini kalau kita bicara data. Ya, Betul kalau bicara secara keseluruhan jelas yang lebih banyak yang dari ini yang di ini kan. Coba lihat tuh Sani Humunir, bagaimana dia ngomong videonya itu kan sadis-sadis. Ya kan? Nggak tahu. Dia bilang Kristen ajaran pagan begini, pagan Yunani begini kan, penyembah berhala dan lain sebagainya kan. Itu sudah jelas-jelas Tapi itu dia loh kasih konten data. itu. Tapi dia kasih Iya. data, dan itu data dari orang loh, dari misalnya dia ngutip dari siapa. Kalau Sani Munir, Ustadz Sani Munir kan sama saya ada chatting juga ya. Dia Iya, kasih saya sekarang datanya oke. gitu. Sekarang kalau misalnya orang Kristen melakukan hal semacam yang sama, itu nggak nunggu Yus, nggak nunggu ibarat kata Coba bangun dites. tidur, Tadi kan Pak Bob bilang langsung dites aja ditangkap gitu. polisi. Ya udah dites aja. Artinya yang saya dites suarakan aja cuma ini. Oke, saya closing statement ya. Yang ingin saya suarakan cuma ini ya. Kiranya ada keseimbangan dalam diskusi lintas iman. Hal-hal yang menurut saya yang asal-asal ngomong segala macam itu memang tidak baik. Diskusi lintas iman yang sehat itu yang seperti apa? Yang menyajikan data, bicara data tanpa ada hujat dan lain-lain. Ya kan? Nah,
itu kalau bisa adil gitu loh. Seperti apa Tapi- yang dilakukan Muslim Tapi seperti kopi itu. darat lebih bagus ini. Kalau di live ini agak susah gitu. Kalau kopi darat orang untuk bantah-bantah dan saling ribut itu Kopi agak darat malah kecil. resikonya tinggi. Kopi darat resikonya tinggi. Kadang-kadang Udah pernah penonton belum? itu juga Enggak, udah pernah ada belum kejadian? kan Coba sudah bertanya. saya bilang. Udah pernah. Kan sudah saya bilang saya kopi darat udah ini. Buktinya kamu masih utuh nih sampai sekarang nggak pernah diapa-apain. Loh, yang merasakan situasinya bagaimana? Des, kadang-kadang orang lebay, contoh nih ya, waktu Aceh ribut ya, aku kan di sana waktu ribut Aceh GAM itu ya, itu waktu GAM pertama kali pecah perang itu di TV itu luar biasa. Aku masih naik sepeda di depan rumah loh, naik sepeda aku jalan-jalan ya, masih naik sepeda, dan aku ingat sekali sunyi kota, nggak ada orang, aku cuma sendirian naik sepeda keliling-keliling, itu terdengar tembakan-tembakan loh, tapi itu sebenarnya jauh, tapi di TV suasananya udah mencekam. Saudara kami nelpon kami udah kayak entah apa-apa aja gitu kan. Kadang-kadang Nah, itu media ini beda. ngeri gitu. Ya, Enggak, saya media akui itu memang ngeri loh. Ya, saya Kadang-kadang akuin kamu media juga itu terlalu lebay. bukan. Saya akui media itu kan namanya media, kan biar ditonton orang. Ya kan? Iya, sama Dicari- juga dengan kamu supaya orang kasihan, Juga. supaya orang kamu sedih gitu. Sama kayak Rudi juga, Walabu juga ngomong kok, iya ngeri itu gitu. kembalikan Tapi ke penonton. Gue coba Yus, saya tanya Yus, kamu pernah nggak ngadakan dialog? Yang pernah ngadakan dialog itu saya sebutin nama-namanya ya. Saya Budi Ibrahim, Luga Tambunan, Oke, dia- saya Rudi bukan Rudi itu aman. Yohanes. Lu kan Kenapa? sampai ketawa, dia bilang sama Muslim enak kok. Iya, dia waktu itu dia waktu itu cuma sama Pak Saipudin aja itu waktu itu kan cuma sebar kata apa nemenin gitu Dia ya kalau tanya nggak kok, salah. dia paling sering Oh ya bertanya ada dulu. lagi, oh ya ada, oke ada lagi. Cuman memang beda nuansanya beda. Memang dia pas beda nuansanya. Tapi kalau Rudi Yohanes sama saya mungkin agak beda lagi. Itu yang tahu kan situasinya saya di lapangan seperti apa. Intinya yang saya bilang, ya kan cuma intinya sedikit aja. intinya saya bilang gitu aja lah. Zakir Naik bisa ngomong-ngomong tentang kekristenan sesuka hatinya, ya. Ya cobalah dikasih kesempatan yang sama semacam itu, ya kan? Ada nggak yang nulis nggak boleh? Nggak, coba aku tanya kamu, ada nggak yang nulis nggak boleh? Nggak boleh orang Kristen buat seperti Zakir Naik, mana? Bisa tunjukkan? Pernah nggak Iya, pemerintah bilang nggak boleh? tulisannya jelas nggak ada, gimana? Ya udah, itu fitnah kalau gitu, Dis. Tapi- Setiap yang nggak ada Loh, itu cuma persepsi. Itu Yus, asumsi. kamu tahu nggak kenapa Zakir Naik di ban di Malaysia? Buktinya negara Tahu Muslim nggak apa yang ban dia. alasannya? Ya, tahu nggak apa kenapa alasannya? Nggak kondusif, dianggap nggak Nggak, saya kondusif, tanya dulu. bahaya. Nah, terus saya tanya kenapa di Indonesia boleh? Des, ya buktinya dia ada datang lagi nggak sekarang? Aku tanya kamu. Iya, sudah kecolongan sekali namanya. Itu udah kecolongan sekali gitu loh. Bukan kecolongan, Des. Ya udah, aku bilang sama kamu gini ya, dia itu bukan karena masalah agamanya, tapi itu permintaan dari India, permintaan dari negara India yang menyatakan bahwa dia ini adalah buronan India. Ya sama kayak Saipudin ini, dia buronan Indonesia nanti bentar lagi. Artinya kalau ada gereja yang kasih dia panggung, itu kelewatan gerejanya. Buktinya Indonesia aja, ya. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik itu di-ban sama India, dikatakan ini buronan. Maka Indonesia otomatis tidak ada yang berani, ya tidak ada yang mau. Kenapa? Menghargai pemerintah India ya. Pemerintah kita hargai dan warga kita juga hargai. Itulah kita nggak buat event Dr. Zakir Naik. Malaysia juga sama. Artinya kita harus lihat ya, ini jadi hal yang baik juga. Edis ingatkan ya. Edis ingatkan. Artinya kalau Saipudin ya dan Paul Jang ini kan udah ditetapkan tersangka nih sama Indonesia. Mereka ada yang ngasih panggung. Artinya itu gereja yang ngasih panggung mereka di sana. Itu radikal. Setuju nggak, Dis? Menurut saya enggak juga, tergantung apa yang ini Loh. karena itu sifatnya masih subjektif. Gini loh. Tapi Zakir Naik juga nggak dikasih. Bukti Zakir Naik kita nggak kasih di sini. Karena menghargai Dikasih pemerintah India. gimana? Udah terjadi 2017 kok. Gimana sih? Sekali, tapi sadar gitu salah ya. Jangan kamu hitung. Itu Iya. istilahnya kita sadar. Setelah ada keberatan dari India nih, ada keberatan dari pemerintah India, kenapa Zakir Naik dikasih ngomong, setelah itu nggak dikasih lagi. Artinya Saipudin oke lah kamu minta sekali. Nanti Saipudin kalau dia khotbah di gereja di Amerika, ya kita minta kepolisian Indonesia surat itu gereja. Kenapa kamu kasih? Sekali. Oke, kita anggap kecolongan juga. Jangan sampai 2 kali ya, kita ingat. Jangan standar ganda, Dis. Jangan standar ganda gitu. Samain ya. Bukan standar Setuju ganda, justru ini kan sudah beredar. Video-video Zakir Naik itu di YouTube sudah beredar, ditonton jutaan orang. Kami tadi bilang Apakah- dengan lampu tunggu, bahu tunggu, dan lain sebagainya. Lu tau nggak Saipudin khotbah di gereja Amerika itu isinya apa? Mau kutunjukkan? Aku ada videonya. Saya belum pernah lihat. Cuman yang saya sambung Kirim sedikit dulu. gini, Yus, sebelum kita tutup gini, Yus. Artinya reaksi-reaksi bukan cuma itu ya, banyak penonton juga yang menyampaikan dari penonton saya ya, mengatakan seperti apa yang dilakukan Abdul Somad, ya kan? Apa yang dilakukan oleh nanti kalau saya nggak buat videonya nanti disangkain fitnah, ya kan? Artinya itu perlu direaksi. Nah, cuman dalam reaksi itu kan kita nggak mungkin hanya bertahan terus seperti orang main catur. Kalau bertahan terus kan habis. Buat juga satu semacam serangan balik gitulah bahasanya. Walau sekalipun bahasa serangan balik itu nggak tepat ya. Serangan balik juga. Cuman ketika dilakukan misalnya oleh MKC, kok langsung ditangkap polisi. Sementara yang dari Muslim kok enggak. Gitu Udah loh. dibilang Yahya tidak Waloni ada udah bertahun-tahun kok enggak. Gitu loh. Kita cari yang imbang ya. Terus kalau memang kebenaran itu bukan main catur, Dis. Benar itu mau diserang gimana pun nggak peduli. Aku kasih contoh gini ya. Bukti sportivitas teman-teman Muslim. Waktu ini sekarang mereka kan ada bikin laga tandang ya. Laga tandang artinya Muslim bertanya, Kristen yang jawab, nanti gantian. Kalau giliran Muslim bertanya, ya orang Kristen nggak mau live kan.
channel-channel Kristen nggak berani live kan. Aku sampai terkejut. Ya si Erben nggak berani live kan. Orang-orang yang ditanya ini tuh pada nggak live kan. Tapi giliran mereka bertanya, mereka live kan. Karena kenapa? Mereka berpikir ini nggak menguntungkan. Sama kayak tadi kamu bilang, wah itu giliran kena serang gitu kan, bisa jebol. Mereka berpikir kalau dia diserang, takutnya penonton dia kan mayoritas Kristen tuh. Channel dia pasti yang nonton Kristen dong. Dia takut. Dia Suruh ke takut channel kemana? saya. Suruh ke channel saya biar saya live kan. Iya, kalau kamu, Mana berani mereka ke channel saya. Mana Kalau berani Edi mereka ke channel saya. ngomong, ya, nggak, kalau Edi saya berani ngomong, iya, tapi nggak ada kesepakatan sama kamu. Saya ambil contoh Ya, Erben, saya serius, cuma tanyain, saya marahin loh penyelenggara itu yang ngurusin kan penunggang kuda sama siapa? Pak Buda Angon, saya langsung bilangin di grup kami loh, si Erben nggak live kan loh, gue bilang. Terus channel-channel Kristen yang lain nggak live kan. Kalau channel Kristen lain oke lah. Erben sebagai yang ditanyain nggak berani live kan, Dis? Nggak berani live kan? Kenapa? Takut. Perlu saya konfirmasi dulu sama Erben. Soalnya kan Aku udah kalau kasih kami lihat waktu kemarin waktu live-nya aku kasih lihat langsung. Ya, jadi aku langsung bilang juga Kalau gini saya ya. bilang Yus, seperti mereka itu kan beraninya cuma di kandang doang, ya kan? Itu strategi Kristen kita akui. Jadi aku bilang yang salah memang teman Muslim juga salah karena dari awal waktu deal-dealan nggak masukin itu sebagai perjanjian ya, salah kamu juga dari awal nggak bikin perjanjian bahwa wajib di live kan di mana-mana, nggak gitu kan? Ya mereka juga bukan orang bodoh, punya strategi gitu kan? Jadi strateginya orang Kristen ya memang harus licik seperti ular gitu. Ya itu kelicikan dia, kita akui gitu. Simpel aja kok. Kalau Ya. Edis sampai hari ini masih live kan ya. Walaupun tak kenapa berapa kali dia kalau sama gua aneh-aneh gitu. Kayak kemarin ngejekin, "Wah, kamu buatnya nggak benar, itulah nggak ada suara selama 10 menit." Rupanya besoknya ngechat saya di tempat dia nggak ada suara sama sekali selama live dari awal sampai akhir. Begitu gua Iya, bilang memang itu kan nggak benar. kejadiannya. Iya, tapi artinya kamu nggak benar dong. Nggak ingat nggak Ya, kamu saya bilang nggak apa? tahu kenapa kok bisa nggak ada Artinya- suaranya itu. Iya, artinya kamu berani telan nggak yang kamu bilang? Kamu bilang apa? Kamu nggak ada suara karena kamu ngomong dusta. Kamu bilang sama saya gitu kan? Karena kamu ngomong dusta. Artinya kamu nggak ada suara Oh karena iya, kamu ngomong dusta nggak, Dis? pertama kali memang gitu ya. Terus kan. Ya, Memang artinya kadang-kadang berdusta kalau siapa? Enggak. kadang-kadang Kita ngomong kalau kita balikan ke takdir nih. Kita balikan kepada Allah yang jadi saksi, Tuhan yang jadi saksi. Artinya yang berdusta siapa, Dis? Kamu atau aku? kalau nggak berani masalah jawab? itu kalau masalah itu kan nanti kita bisa ini lagi saya upload dari tempatmu. Enggak, tahu nggak kenapa nggak saya upload lagi? Kamu kan balikan, Gini. kamu balikan ke Tuhan. Tahu Kalau nggak yang kenapa nggak ada nggak saya upload suara, lagi? yang nggak ada suara itu berdusta. Yang nggak ada suara berdusta. Tempat saya 10 menit nggak ada suara, tempat Edis dari awal sampai akhir nggak ada suara. Dia yang bikin framing itu, dia yang bikin statement itu, yang berdusta nggak ada suara. Bukan, salah. Saya bilang setelah videonya saya edit, saya potong bagian depan sama bagian naninya, setelah di-upload kedua hilang suaranya. Kenapa kamu Kalau potong? dari awal waktu itu kan ada ininya, waktu bagian masuk-masuknya itu, waktu mau nge-relay Kamu layar. kualat artinya. Enggak, artinya kamu kualat kalau gitu. Saya rapikan. Artinya kamu kualat. Enggak, itu kamu kualat. Yakin aja itu kualat, Dis, namanya. Memang udah suratannya seperti itu biar kamu tahu kalau kamu yang berdusta. Itu pelajaran mungkin. Oke, mungkin kita tutup aja, Dis. Ada lagi mau ditambahin. Tapi itu ngakak aku sama kamu. Pokoknya oke, intinya yang saya sampaikan seperti itu Yus ya, intinya ketidakadilan semacam itu. Terus yang ingin saya utarakan memang orang-orang yang telah mendapatkan kebebasan bicara itu ya selayaknya dimanfaatkan secara betul-betul arif dan bijaksana. Bukan bicara hujat-hujatan, tapi betul-betul bicara fakta gitu. Ya sebenarnya saya cuma titip pesan aja sih ya sama audiens muslim ya di sini. Tonton aja lah sekali-kali mampir ke CP ya. CP itu tonton begitu ya. Boleh Cuman kamu kendalanya Kenapa cuma kamu itu aja. Ya Kenapa nggak kendalanya itu kan cuma bahasa Yus. Jadi kan kamu undang aja. Kalau masalah bahasa juga Dokter Jakinnya nggak bisa bahasa Indonesia kok. Kenapa nggak kamu undang kalau gitu? loh saya berapa kali ngundang dari luar-luar. Cuman kalau CP memang saya nggak ada kontaknya, kenal juga enggak. Tapi ya seperti itu, giliran saya ngadakan ini dengan sumber-sumber dari luar, ya memang karena penontonnya itu kan memang nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi ya sukar gitu loh. Makanya memang harus ada yang ya Indonesianya lah gitu. Oke, siap ya. Mungkin jadi pelajaran. Tapi itu tadi satu masukan aku kasih kamu, Dis. Karena kita nggak bisa pungkiri di dunia ini kadang-kadang lebih bagus itu sifat ya, attitude daripada ilmu. Banyak orang yang pintar tapi nggak dipakai karena sifatnya jelek. Karena orang nggak suka gitu, sama aja. Pintar pun kalau nggak bagus sifatnya pasti kena sepak. Gitu. Karena kita ini kan hidup itu saling membutuhkan. Kita nggak boleh egois sekali. Itu aja sih dari saya. Mungkin dari Bang Bob ada yang mau ditambahin. Oke, terima kasih ya saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Julius. Terima kasih juga Bang PSS. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya, semoga Ya. di 2022 ini ada perubahan. Setelah 9 tahun ada perubahan lah dalam hidup kamu gitu kan. Target kamu bisa tercapai lah. Oke, dari Bang Bob ada lagi mau Terima ditambahin? kasih ya. Saya out dulu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kojul. Luar biasa ya ngibulnya gitu si Edis tadi. Jadi begini Kojul, closing statement dari saya, orang-orang seperti si Edis ini yang harus dihindari ya. Kenapa saya katakan demikian? Bertopengkan ketidakadilan di Indonesia, lalu mereka dengan sesuka hati melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Berbicara tentang Aku lupa ketidakadilan. bilang itu.
Aku lupa bilang juga. Ini ibaratnya kamu lihat ada tetangga kamu maling, terus kamu maling juga, terus kamu bilang, "Yuk, tetangga saya aja boleh maling. Kenapa saya nggak boleh maling?" gitu. Iya, Bukannya kamu itu. laporin tetangga kamu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, ketidakadilan di bangsa ini, di negara ini terjadi itu bukan karena Islamnya. Bukan. Memberikan rasa adil, memberikan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia itu tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kalau kita berbicara pemerintah, maka kita bukan berbicara Islam. Tetapi apa yang terjadi ketika tidak ada keadilan di hadapan mereka, yang mereka serang Islamnya. Ketika MKC diproses secara hukum, yang disudutkan Islamnya. Ketika mereka bicara tentang Saifuddin Ibrahim, yang disalahkan Islamnya. Sebentar lagi minyak goreng susah, yang disalahkan Islamnya. Ya, apalagi? Bentar lagi harga dolar naik lagi, yang disalahkan Islamnya. Di otak-otak orang seperti ini memang pembenci-pembenci Islam. Segala sesuatu yang terjadi polemik di bangsa ini mereka gunakan untuk alasan membenci Islam. Padahal keadilan di negara ini itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepada segenap bangsa Indonesia. Berbicara ketidakadilan, bicaralah secara bangsa Indonesia. Jangan sudutkan satu agama manapun, karena tidak ada agama yang bertanggung jawab di negara ini memberikan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Begitu, Coach. Mungkin itu penutup dari saya. Makasih buat Bang Bob ya untuk penutupnya. Ya, jadi jelas ya. Kalau kita bicara, kita harus fair-fairan lah. Jangan punya mental inilah, mental korban. Kalaupun memang posisi kita itu nggak enak, jadikan itu motivasi gitu. Ya, saya bukannya apa ya? Saya mungkin jelasin kenapa orang Chinese itu kayak teman-teman bilang secara materi lebih berhasil dibandingkan itu. Karena dari dulu mereka tanamkan ke anak-anaknya itu ya kita ini harus kuat gitu, harus lebih apa ya? Lebih berteman dengan keadaan gitu, siap dengan keadaan. Ya, jadi jangan sedikit-dikit jadi saya korban, saya lemas gitu, nggak bisa gitu. Memangnya dengan kamu ratapi itu ada yang berubah? Nggak ada. Kamu ratapi saya cuman minoritas, ya saya dijolimi, itu membuat kamu jadi lebih baik? Enggak. Ya, nggak perlu kamu ratapi itu. Kamu yang harus ubah diri kamu gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Ya, terus Edis ini berani sekali berbohong, saya nonton. Ya dia setiap hari kalau nggak aneh-aneh, ya bukan Edis namanya gitu. Itulah saya kalau sama Edis, yang penting kita berani ngomong to the point ya, langsung ketemu. Karena oten-oten ini suka sekali fitnah gitu. Ya kalau nggak fitnah nggak makan, termasuk si Walabu ya. Tadi dia barusan bilang saya minta nomor si siapa untuk minta maaf ya, dia tulis ya. Padahal saya langsung bilang sama Sarah, istrinya si Saifuddin, itu langsung saya bilangin, itu kamu bodoh, saya bilang, suami kamu bodoh. Langsung saya bilangin, suami kamu bodoh. Nggak ada saya minta maaf. Ya saya kasih nampak share screen-nya. Ya. Ini ada nggak saya minta maaf? Nggak ada loh. Saya malah bilang, saya ketawa lihat si Saifuddin. Saya ngakak lihat statement Pak Saifuddin, saya bilang. Ya, biasakan cek sendiri, jangan mau dibodoh-bodohin orang. Saya langsung to the point bilang, dia tuh orang bodoh. Kalau Walabu ini kan kalau nggak apa ya, kalau nggak buat konten nggak bisa dia, karena memang kerjaan dia cuma untuk buat konten. Namanya juga Walabu. Saya sampai ketawa lihat dia. Ya, tapi Rudy sendiri tahu lah bagaimana kita ya. Itu aja sih dari saya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Ya kalau Zuma dan teman-temannya kalau sudah terjepit, maka yang bisa dilakukan adalah teriak tertawa sekuat mungkin, sekencang-kencang mungkin untuk menutupi segala kebodohannya yang terjadi. Hal itu dilakukan terus-menerus atau memberikan bunyi-bunyi yang kurang berbobot untuk menutupi bahwa argumentasinya itu telah salah dan kalah. Teman-teman, hal ini memang menjadi PR yang melelahkan bagi orang Kristen. Mengapa saya katakan menjadi PR yang melelahkan? Karena mereka ini begitu bebas untuk membahas Alkitab, bahkan membahas Yesus Kristus, membahas tentang kekristenan sesuka hati mereka setiap saat, setiap hari. Walaupun yang dibahas itu semua hasil tafsir liar yang lari kemana-mana tanpa bertanggung jawab. Alhasil, yang capek untuk meluruskan adalah kekristenan. Para apologetik Kristen, orang-orang percaya, untuk meluruskan sesat pikir yang disuarakan oleh para ustadz dan para polemikus yang selalu menumpang hidup dengan membahas Alkitab. Keren nggak? Menumpang hidup dengan membahas Alkitab. Kalau mereka tidak membahas Alkitab, kemungkinan jalan mereka, penghasilan mereka tidak ada, teman-teman. Catat itu. Kenapa? Coba lihat semua apa yang mereka bahas. Pasti tentang Alkitab. Benar atau salah, dan kebanyakan salah tafsirnya, karena hermeneutik itu tidak mereka pahami. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah, karena mereka sangat dijaga, karena alasan mayoritas, begitu ya, sulit disentuh hukum, maka mereka dengan seenaknya mengubrak-abrik tentang isi Alkitab. Apakah mereka aman? Aman, terkendali. Dan mereka mengatakan itu dakwah. Dakwah untuk memperkuat akidah mereka dengan membahas Alkitab. Sungguh sangat disayangkan dan itu keliru. Itu yang mereka lakukan. Dan semua polemikus Islam, ustadz, para mualaf, lihat. Dan semoga banyak muslim yang melihat video ini. Mereka hanya membahas Alkitab demi kelangsungan hidup mereka.
Coba mereka bahas Al-Quran atau membahas tentang Nabi atau moral dan lain sebagainya. Bagaimana mereka membahas? Apakah mereka bisa kritis untuk mengoreksi Al-Quran, mengoreksi kehidupan Nabi, mengoreksi seluruh sepak terjang sejarah Islam? Saya yakin mereka tidak akan berani, karena mereka akan berhadapan dengan mereka sendiri. Karena agama Islam itu tidak bisa disentuh, dalam arti begini, mereka tidak bisa dikorek gitu ya, nanti kayak childish, anak-anak gitu ya, sulit sekali. Nah teman-teman, mereka ini membahas Alkitab sesuka hati mereka, dan kali ini dia dipermalukan betul. Dia sok belajar mengucapkan Yunani, itu pasti hafalan itu. Ketika ditunjukkan aslinya, ini katanya langsung dia modern teman-teman. Itulah kalau orang yang hanya kepengen pansos lewat Alkitab orang. Mereka akan hafal ayat-ayat tertentu lalu lepaskan dari konteksnya. Oke, bisa mereka hafal bahasa Yunaninya gitu ya. Tapi ketika bahasa Indonesia dihafal tapi dilepaskan dari konteksnya, maka artinya akan jadi berbeda. Itulah yang terjadi dan bombastis yang dibahas oleh para polemikus, para ustadz yang selalu setiap hari membahas Alkitab, dan mereka menikmati itu. Dan anehnya teman-teman, ada banyak orang Kristen atau para Muslim, saya disebut tidak semua, oknum Muslim yang menggemari mereka, menyatakan jago dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Di zaman internet ini masih banyak orang yang buta dan mudah dibutakan. Itu sangat disayangkan. Dan berharap sekalipun terasa lelah orang Kristen untuk meluruskan, saya percaya kebenaran itu akan mengalahkan kebohongan yang walaupun itu larinya secepat kilat. Pasti dikalahkan, karena kebenaran itu memerdekakan dan mengalahkan kegelapan. Dan apa yang disampaikan Ustaz Juma itu sebuah kegelapan yang membutakan banyak orang dan mencoba membengkokkan kebenaran, tetapi kebenaran itu akan tetap berdiri dengan baik. Kebenaran itu sendiri, tetapi orang percaya diberi hak oleh Kristus untuk meluruskan mereka yang selalu menyalahpahami tentang kekristenan. Teman-teman, Injil itu menyelamatkan manusia dari dosa. Sekalipun banyak yang ingin menyimpangkan, banyak ingin membengkokkan, seperti Ustaz Zuma dan kawan-kawan, mereka tidak akan mungkin berhasil. Karena Injil yang sejati itu, yaitu manusia, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk dosa, untuk manusia, untuk seluruh umat manusia. Semoga suatu saat, jikalau memang Allah berkenan, Yesus berkenan, Tuhan berkenan, Allah Kudus berkenan, Zuma boleh menyadari bahwa dari mulutnya yang penuh hujatan, makian, dan juga pembahasan untuk menyimpangkan kebenaran, segera bertobat. Kalau tidak, pasti juga ada upahnya. Teman-teman, kiranya kebenaran Injil selalu disuarakan sekalipun lelah, tapi ingatlah, satu tanggung jawab sudah kita lakukan untuk memberikan pertanggung jawab terhadap mereka yang menyalahpahami tentang iman kita. Kasih Kristus menjamah semua umat muslim di mana berada, memberikan damai sejahtera dan memberikan kecerdasan untuk meneliti apakah yang disampaikan oleh Ustaz Juma itu benar. Dan kiranya Anda bertanya kepada orang Kristen, bukan kepada Ustadz yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Oke teman-teman, jangan usah panasan, karena orang yang kepanasan biasanya tidak siap untuk mendengarkan argumentasi. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.